Ayo, Ibu nggak apa-apa Bu. Ayo maju di depan. Biar PowerPoint-nya, presentasinya terlihat lebih jelas kalau di depan. Yuk, ayo Ibu, nggak apa-apa. Ayo di depan. Nah, yang lain boleh temani biar kita mulai bisa lebih cepat. Yuk, ayo nggak apa-apa. Yuk, sebelah sana boleh silakan. Ayo, Ibu. Siap. Ayo Bu, nggak apa-apa Bu. Di depan masih kosong Bu, sebelah sini. Ya, silakan. Oke. Siap. Eh, Pak Joko, Pak Lurah, saya izin mulai kegiatan. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih banyak telah hadir dalam kegiatan hari ini. Kegiatan seminar kesehatan penguatan pengetahuan orang tua tentang nutrisi untuk anak berkebutuhan khusus. Kegiatan ini diselenggarakan oleh WAFKA Indonesia dan juga didukung oleh PT Denso Indonesia. Nah, hari ini kita sudah berkumpul sore hari ini di bulan Ramadan. Selamat berpuasa yang bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan harapannya di bulan yang penuh berkah ini juga banyak informasi-informasi, banyak pengetahuan-pengetahuan yang juga bisa kita gali sekaligus sambil menunggu buka puasa atau ngabuburit. Mungkin saya ingin ucapkan yang terhormat ada Bapak Joko Sutoro selaku Ketua Yayasan Wafka Indonesia, lalu juga ada Pak Sowi Hidayatullah selaku Lurah Sepanjang Jaya, dan juga Ibu Olivia Gracia selaku narasumber untuk pertemuan hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari tim Wafka Indonesia yang sudah mempersiapkan untuk kegiatan hari ini, dan juga ibu-ibu yang sudah semangat untuk hadir pada pertemuan hari ini. Mungkin tidak ingin berlama-lama, saya mungkin ingin menyerahkan mikrofon ini untuk sambutan kegiatan kepada Bapak Sowi Hidayatullah selaku Lurah Sepanjang Jaya, selaku tuan rumah. Uh, Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridho dan taufiknya pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan ke junjungan Allah Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat serta para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan rutin Bu ya, Bapak Joko Sutoro, Ketua Yayasan Wapcai yang saya hormati beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Olimpia, alhamdulillah dari Bandung langsung Bu. Atur nuhun pisan tapi terus ayah di Bekasi. Kondisi Bandung kumaha Bu, teu banjir Bu? Alhamdulillah. Maaf nih bahasanya ngikut-ikuti politik ya. Yang saya hormati Ibu yang di perumahan sini, yang lupa nih Ibu beserta ya Ibu, mohon maaf aku salah nyebut ya. Terima kasih seluruh hadirin yang saya banggakan, adik-adik yang saya cintai ya. Semoga kegiatan sore hari ini yang sangat mulia, kita udah 2 kali nih sama Ibu ya di rumahnya sama sekarang di sini.
Saya mungkin kalau terketuk ya gitu ya, karena ini yang penanganan khusus yang luar biasa yang tidak ada di tempat lain ya, karena ini lintas Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi sama Kabupaten Karawang ya, karena ini kegiatannya lintas kabupaten kota dan Ibu Olivia dari Bandung, berarti kegiatan ini bukan apa ya, kaleng-kaleng kalau bahasa saya ya. Ini kegiatan yang sangat luar biasa, bahkan bekerja sama dengan dari Jepang ya Pak ya. Satu lagi Thailand tadi ya, Thailand ya, gitu. Dan berarti dengan bangsa kita Indonesia, harapan saya terus ditingkatkan, semoga menjadi amal ibadah yang luar biasa dan insya Allah nanti mendapat balasan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ketempatan tidak bisa memberikan sesuatu yang lain ya, hanya tempat, tapi saya mendoakan kegiatan ini menjadi berkah buat semuanya, dan saya yang jelas karena banyak keterbatasan di lingkungan Bu ya, mohon dimaklum nih, dan kemarin juga malam minggu Bu hampir lumayan lah Pak Joko ini, kita di tempat air Pak, mungkin Bapak juga aman, tapi katanya aman, rumahnya nggak banjir, hebat kata saya. Malam minggu kemarin hujan kedua naik Bu, banjir sedengkul ya gitu. Dan untuk teman-teman kita di RW-RW yang lain, ada 5 RW di Kelurahan Sepanjang Jaya yang kena dampak banjir. Jadi saya beserta aparat Kelurahan Sepanjang Jaya beserta pimpinan masih konsen di penanganan banjir Pak, karena sekarang belum selesai sampah rumah tangga yang sisa-sisa dan lumpur gitu. Jadi termasuk jembatan tadi saya sebutkan, jembatan Kemang yang sekarang kena gerusan air itu karena banyaknya sampah yang tidak bisa lewat, akhirnya jembatan Kemang yang segitu bagusnya roboh atau jebol ya gitu. Dan kurang lebih 10 hari dari hari Rabu, Kamis ya, sekarang udah hari Kamis, alhamdulillah tadi pengecekan terakhir sudah diaspal Pak, ujung dengan ujung, di tengahnya pakai besi untuk segera bisa digunakan karena kemacetan. Sekali lagi mohon doanya, kami beserta jajaran di Kelurahan Jaya yang diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Sawi. Kasumpingan anak. Terima kasih banyak. Sami-sami Pak ABG di Bandung. Mohon. Jadi kita sangat multikultural ya Pak ya hari ini dan sangat inklusif sekali. Terima kasih banyak dan Pak Lurah, kita juga tidak hanya yang hadir di sini saja, kita juga menyediakan ruang Zoom melalui Zoom. Jadi kegiatan kita hari ini kita rekam dan juga kita tampilkan untuk peserta-peserta yang kemungkinan hari ini nggak bisa hadir di sini Pak. Jadi kita juga menyediakan ruang yang bisa diakses lebih mudah. Siapa tahu ada orang tua yang anak disabilitasnya tidak ada yang menjaga. Seperti itu. Jadi tetap bisa mengakses informasi hari ini. Kurang lebih seperti itu. Dan tidak ingin berpanjang-panjang, saya serahkan kepada Pak Joko Sutoro selaku Ketua Yayasan Wafka Indonesia juga untuk membuka kegiatan. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat sehatnya ya, terutama hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk
bersilaturahmi sambil belajar nanti mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Bu Olivia. Kita belajar bareng-bareng nanti untuk kerja. Yang kedua, yang kami hormati Pak Lurah Sepanjang Jaya Bapak Sowi, kemudian Ibu Yuli dan tim dari RCP Bekasi, kemudian Ibu Olivia Gracia sebagai narasumber kita hari ini, Bapak Ibu yang nggak ada ya, ibu-ibu semua, dan tentu saja rekan-rekan dari WAPAI. Terima kasih kepada Pak Lurah untuk tempatnya, Pak. Kita diberi kesempatan bisa pakai ruangan ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Yuli dan tim yang sudah memfasilitasi kami sehingga kita bisa beracara di sini. Ya, singkat saja dari saya. Perkenalkan dulu, nama saya Joko. Sampai hari ini ceritanya saya tuh masih dipercaya menjadi ketua Yayasan WAPKAI. Kalau Bapak, Ibu-ibu sekalian tentu sudah tahu ya WAPKAI itu apa. Udah ya Bu ya. Jadi WAPKAI ini sebuah yayasan non-profit yang bergerak di khususnya adalah pendistribusian kursi roda. Cuma kursi rodanya spesial. Kenapa? Karena di custom, disesuaikan dengan bentuk tubuh dari penerima. Selain itu, WAPKAI ini juga kita punya beberapa program yang lain, ada beasiswa, kemudian ada perbaikan aksesibilitas di sekolah, dan yang lain salah satunya adalah health seminar atau seminar kesehatan. Jadi untuk hari ini seminar kesehatan kita adakan di Bekasi, agak jauh sedikit dari rumah kita di Sunter. Jadi kantor kami ada di Sunter di Jalan Gaya Motor. Kalau kantor pusatnya tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Sowi ada di Jepun, ada di Jepang sana. Kemudian kantor cabang satunya selain di Indonesia ada di Thailand, Wafka Thailand. Jadi hanya ada tiga ya di dunia, ada Wafka Indonesia, Wafka Thailand, dan Wafka Jepang. Programnya kurang lebih sama. Jadi hari ini kenapa pilih topiknya nutrisi atau gizi? Ya karena ini adalah request dari atau permintaan dari orang tua ya, sebagian besar penerima manfaat dari dari Wafkai itu minta seminar dong diadain mengenai gizi gizi yang seimbang. Kenapa? Karena dibutuhin buat putra putri kita. Mohon maaf apalagi yang berkebutuhan spesial. Makanya untuk dari itu hari ini kita berterima kasih nih Bu Olivia jauh-jauh dari Bandung bersedia hadir ke sini untuk sharing mengenai apa itu gizi yang seimbang, apa itu yang diperlukan buat putra putri kita. Dan terakhir dari saya, silakan nanti mungkin ibu-ibu ada yang kurang jelas jangan ragu-ragu ya Bu ya, saling tanya mumpung Bu Olivia ada di sini, tanya sebanyak-banyaknya. Nanti ada 2 sesi ya Mas Dimas ya. Karena kalau sekaligus katanya puasa-puasa nggak bisa minum, nggak bisa ngemil, pasti merem. Jadi 40 menit dibagi dua, 20 menit, 20 menit. Jadi pertanyaannya jangan dihabisin langsung di satu sesi ya, nanti ada 2 sesi. Dan terakhir nanti acara kita akan ditutup dengan kita berbuka puasa bersama di sini. Baik, mungkin dari saya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat berseminar, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dalam kegiatan hari ini. Dan di bulan yang baik ini, di bulan Ramadan, semoga acara ini juga menjadi berkah buat kita semua. Dan insya Allah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan tadi saya diminta membuka dengan ucapan kita baca bareng-bareng basmalah. Acara ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Joko Setawaros selaku Ketua Yayasan Wafka Indonesia.
sudah membuka dan juga memberikan informasi terkait apa itu WAFKAI dan juga tujuan kita hadir hari ini. Dan betul, saya ingatkan lagi, pemilihan tema kali ini bukan dari kita, WAFKAI, tapi melalui survei sebelumnya. Jadi mungkin waktu itu Bapak Ibu juga pernah mengikuti survei online ya melalui Google Form. Nah, jadi suara ibu-ibu sangat kami dengar. Dan mungkin nanti ke depannya juga akan ada survei-survei selanjutnya. Jadi silahkan nanti kalau mungkin kalau di RCP Beta Cici di bawah naungan Bu Yuli, nanti ada link-link yang bisa diisi atau informasi-informasi dari Wafkai. Silahkan dibaca atau misalkan silahkan diikuti informasi-informasinya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita menyediakan ada namanya pretest. Nah, nanti akan ada 10 pertanyaan yang ibu-ibu perlu isi. Dan mungkin ibu-ibu yang membawa handphone, silakan dibuka handphonenya. Di sini kita akan kuis sedikit, tapi kuisnya masing-masing. Nah, silakan Mas Agus boleh dibuka linknya. Nah, ibu-ibu boleh silahkan buka Google Chrome-nya atau buka Mozilla-nya atau Safari atau yang biasa ibu-ibu gunakan untuk buka-buka website. Silakan diketik atau boleh di-scan QR code-nya. Tapi kalau misalkan tidak bisa diketik, tidak bisa di-scan, silakan diketik bit.ly garis miring pretest wafkai. Oke, nah bisa diisi nama orang tuanya di atas sesuai daftar hadir yang tadi sudah diisi di depan. Dan untuk Bapak Ibu yang mengikuti via Zoom juga silahkan untuk dapat mengisi link yang sudah di-share di chat box. Ya, sudah di-share oleh Mbak Lia atau Mas Agus melalui chat box. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengikuti kegiatan lewat Zoom, silakan ada link di chat box yang bisa diklik lalu diisi nama orang tuanya. Iya, silakan diisi nama orang tua, ada data di bawah nomor telepon dan lain-lain, silakan diisi. Setelah diisi, diklik submit paling bawah dan di situ ada 10 pertanyaan yang ibu-ibu bisa isi. Dan saya mengingatkan kembali untuk pertanyaan yang diisi, itu diisi masing-masing. Jangan mencontek teman di sebelahnya, karena ini bukan ujian. Ini tidak masuk ke nilai rapot ibu-ibu. Oh my God, katanya. Jadi silakan diisi sebisanya saja. Tidak perlu khawatir salah, tidak perlu khawatir bingung dan lain-lain. Isi semampunya saja. Oke. Nah, waktunya tidak terlalu lama karena kalau misalkan waktunya terlalu lama nanti materinya tidak boleh mulai. Silakan. Sudah bisa masuk ya semuanya kayaknya. Kalau tidak bisa di-scan, bisa buka Google Chrome atau Google, lalu diketik tuh yang di bawah. BIT titik LY garis miring pretest Wi-Fi. Sudah bisa, Ibu? Sudah bisa ya?
Internetnya mungkin Bu belum dinyalakan. Mau dinyalakan dulu paket datanya. Iya, silakan. Bisa ya, Bu ya? Ada lagi yang terkendala, boleh. Di sini ada Mbak Evi, ada Mas Amir yang mungkin bisa bantu Bapak Ibu juga. Silakan. Bisa? Coba dicek lagi, Bu. Mungkin tulisannya ada yang salah, Bu. Dicek lagi. BIT titik LY garis miring pretest Wolfgang. Ini nggak perlu pakai spasi, Bu. Disambung semua. Betul. Nah, ya, Ibu-ibu tolong diperhatikan. Nah, tulisannya persis harus seperti itu. I-nya jangan diganti Y. Karena wafkai, bukan wafkai. Nah, jadi pakai I. Nah, jangan ada spasi. Nah, atau mungkin link yang sudah bisa di-share ke grup kegiatan kita. Jadi nanti yang lain tinggal ngeklik boleh juga. Silakan. Untuk yang di Zoom, apakah aman, Mbak Lia? Aman ya di chat box ya? Oke. Selamat datang Bu Yesi. Oh dari tadi. Kenapa saya nggak lihat ya?
Oke, gimana Mbak Evi, Mas Amir? Udah pada selesai belum kelihatannya? Ada yang belum. Oke, ya. Siap. Sambil menunggu yang belum mengisi dan boleh di next Mas Agus atau Mbak Lia. Oh, ini belum diedit kemarin ya? Belum diganti ya? Kemarin kayaknya ada yang udah diedit. Nggak apa-apa, biarin aja. Biar aja Mas Agus, nggak apa-apa. Jadi hari ini ada Ibu Olivia Gracia. Nah, beliau adalah spesialis gizi ya Bu ya, atau ahli gizi ya Bu ya. Dan beliau menempuh pendidikan, aduh kecil banget saya nggak baca. Iya, di Sekolah Institut Immanuel, gitu ya, di Bandung. Beliau sekarang bertugas di Rumah Sakit Siloam di Purwakarta dan di Jakarta juga ya Bu ya. Di Jakarta juga. Jadi beliau juga sangat concern dengan isu gizi. Melihat dari CV-nya itu sudah banyak sekali menjadi narasumber kegiatan-kegiatan baik kegiatan swasta maupun pemerintahan. Jadi uh, hari ini spesial dari Wafkai kita hadirkan narasumber yang sangat kredibel, sangat terpercaya. Makanya tadi Pak Joko sampaikan silahkan tanya sebanyak-banyaknya, mumpung Bu Olivia-nya ada di sini, dan semoga waktunya cukup seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak cukup, nanti pertanyaan ibu-ibu akan tetap kami catat, terutama yang teman-teman yang ada di Zoom. Silahkan di chat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan muncul selama proses. Nanti insya Allah kita akan bantu jawab melalui media-media yang mungkin bisa kita gunakan ke depannya. Mungkin itu saja, tidak ingin berlama-lama. Mungkin boleh di next, Mas Agus. Oh, enggak ya. Itu berarti langsung masuk materi ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga pretestnya sudah selesai semua. Nah, kalau ada yang masih belum, silakan dilanjutkan sambil nanti berproses dengan Ibu Olivia. Bu Olivia, waktu dan tempatnya Bu, dipersilakan. Oke, kedengeran suaranya ya, ibu-ibu. Nah, masih bingung jawabin pertanyaannya? Bisa tapi ya, bisa. Saya boleh sampai jalan aja ya, Mas. Gak apa ya, saya berdiri aja nih, saya jalan-jalan aja. Biar ibunya gak ngantuk, karena kalau ntar saya diem di satu posisi, pasti ngantuk-ngantuk. Oke, iya. Kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, materinya visual di slideshow ya. Oke, ya, Ibu-ibu, mungkin saya berkenalan sedikit lagi. Perkenalkan saya Olivia Gracia. Saya adalah seorang ahli gizi. Jadi memang spesifik untuk ngomongin gizi, makanan, gitu. Di sini terima kasih untuk Wakai Indonesia sudah mengundang saya. Saya juga dari jauh, jadi mohon maaf kalau misalnya tadi saya agak telat, agak-agak nyasar karena saya pertama kali ke Sepanjang Jaya. Ya Bu ya, jadi terima kasih untuk undangannya dan juga untuk pengalamannya. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua, apalagi ibu-ibu pada minta ya terkait gizi sama makan. Memang kan ini agak-agak penuh tantangan. Ya, nanti juga saya mau tanya sama ibu-ibu juga. Di sini saya akan menjelaskan soal gizi seimbang untuk anak-anak kita yang hebat. Hah? Oke, well, next. Nah, jadi gini, kenapa gizi ini bisa penting banget untuk anak-anak kita, ibu-ibu? Karena apa? Anak-anak kita juga masih tumbuh dan berkembang. Oh pasti, masih tumbuh, masih berkembang, itu pasti. Dan itu butuh makan yang baik, zat gizi yang baik, ya. Dan juga untuk aktivitas, ya, untuk belajar, dan juga untuk bermain. Dia butuh gizi yang baik. Kalau gizinya nggak baik juga, itu juga sangat tidak baik untuk tubuhnya. Tetapi sudah pasti anak-anak kita yang hebat ini untuk memenuhi asupan makan yang baik itu penuh tantangan. Pasti ibu-ibu di sini punya tantangannya masing-masing. Coba saya mau tanya satu-satu yang saya tunjuk. Apa biasanya kesulitan ibu memberi makan anak-anak ibu? Ibu namanya siapa? Dari mana? Ibu Tuti dari Bantar Gebang. Oke, Bu, saya mau tanya.
Ibu biasanya kalau kasih makan anak ibu nih, yang bikin ibu pusing, ibu menurut ibu ini tuh pokoknya susah banget nih, itu apa? Kebetulan itu aku jadi susah banget untuk kamu itu kan pelan-pelan baru kamu bukan mulut ya. Berarti enggak lewat gitu ya Bu ya, lewat makan lewat mulut juga sudah boleh, bisa. Sama dong, sama ya. Oke, jadi itu pelan-pelan. Oke, terima kasih Ibu. Oke, saya mau tanya lagi ke mana ya? Saya ke sebelah sana deh. Biar ibunya nggak ngantuk soalnya. Oke, ini aja deh. Ibu dengan siapa namanya Ibu? Mamanya Syafi. Oke, Ibu, tantangan Ibu. Ah, Ibu merasa, tuh kok ini anak susah gitu kan. Makannya tuh biasanya karena apa? Makannya misalnya sih, ya. Jadi pertama makan tuh kamu, pas yang kedua itu pasti dia di sini aja. Dalam mulut aja kamu di mulut. Pokoknya cuma sayur-sayuran aja. Terus aku oke. Berarti kalau misalnya maaf, ada serat-serat sedikit di mulut ya. Dia juga bingung ya, dia tuh bisa ngebut apa enggak ya? Diem gitu dibiarin. Kayak di mood, ya liatin juga kadang-kadang lama gitu. Kadang-kadang langsung masuk. Berarti kalau dibilang bisa unik atau belum kan jadi ah, langsung makan nih, masuk, makan masuk. Banget gitu. Ya, jadi ya, tamunya atau belum, tamunya atau belum. Umur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Oke. Jadi banyak tantangannya ya. Lebih biasanya memang tantangannya dari sensorik dan juga milik makanan. Biasanya anak-anak kita tuh kalau misalnya makan, kalau dia sudah cocok dengan rasa itu, dia tidak mau mencoba makanan yang lain. Ya, betul ya? Oke. Oke, boleh next. Nah, iya. Nah, saya dapat info kalau misalnya anak-anak di sini kebanyakan memang karena cerebral palsy ya. Gitu. Betul ya? Ya, jadi saya memang akhirnya mengerucutkan materi supaya ibu-ibu gak ngantuk kayak kuliah. Saya kerucutkan tentang ini aja. Ya, jadi saya akan kasih sedikit gambaran aja yang mungkin ibu-ibu juga sudah tahu banget. Apa itu cerebral palsy? Ya, itu adalah kondisi medis yang mempengaruhi gerak dan koordinasi pada anak kita. Ya, karena apa? Karena ada kerusakan atau gangguan di otak ya yang terjadi sebelum atau selama atau setelah kelahiran. Jadi bisa di 3 fase itu, Ibu. Gitu, ya. Dan juga itu bisa mempengaruhi dari apa? Berjalan, berbicara, itu bisa berpengaruh. Ya, aktivitas sehari-harinya juga akan terpengaruh, sudah pasti. Karena pusatnya di otak itu memang ada masalah gitu. Jadi memang akan terganggulah beberapa hal dan itu bisa beda-beda tergantung dari bagian otak mana yang terkena. Tapi saya nggak akan jelasin itu karena kita akan pusing ya. Oke, next. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dari bagian gizinya, itu memang anak-anak dengan cerebral palsy itu ada beberapa masalah. Yang paling utama adalah di area mengunyah, menelan. Karena memang banyak sistem syaraf yang terkena di sana. Akhirnya apa? Si otot tonus otot itu otot, kekuatan otot kalau misalnya kita lagi diem, lagi relax, lagi tegang, itu kadang-kadang anak-anak itu tidak bagus untuk yang punya cerebral palsy. Akhirnya apa? Area otot di wajah, di lidah, di rahangnya itu terganggu. Efeknya apa tadi Ibu? Efeknya di diem, nggak mau ngunyah. Itu karena dia tidak terlatih gitu atau memang ada masalah ya. Apalagi akhirnya juga dia agak susah menelan bentuk-bentuk makanan tertentu ya, betul ya, kalau misalnya agak-agak keras atau biasanya agak cair tersedak ya, semakin cair biasanya semakin tersedak. Makanya kalau kita di rumah sakit kita tes, nanti ada saya jelasin. Makanya memang sebetulnya nggak cuma gizi, biasanya kalau dengan anak-anak hebat seperti anak-anak kita itu memang butuh banyak tim kesehatan untuk men-screening anak ini akan diberikannya seperti apa itu ya. Oke, next. Oh ya, sorry. Saat itu juga tadi karena gangguan koordinasi keterampilan di tangannya itu juga susah. Biasanya akhirnya dia tidak mandiri untuk makan. Harus dibantu ya. Tangan, kakinya itu biasanya agak tidak ini apa ototnya tidak kuat dan akhirnya harus disuapin. Betul ya. Nah, yang ketiga, biasanya karena anak-anak sering berobat ke rumah sakit
dan juga mudah terkena infeksi karena bisa jadi pemilihan makanan yang kurang cocok, tidak baik, tidak seimbang. Akhirnya anaknya bisa mengalami kebutuhan gizi yang meningkat, tapi makannya kurang. Akhirnya berat badannya turun. Ini udah menjadi masalah juga, gitu ya. Apalagi ini sering nih, susah BAB. Ya, susah BAB ya. Betul, ada ketergantungan pakai alat bantu, betul. Terus BAB ada bahkan masalahnya dengan lambung. Asam lambungnya naik atau GERD atau bahkan dia ada infeksi di lambungnya atau MAC. MAC sama GERD beda ya, Ibu. Kalau GERD itu yang kayak asam lambung sampai ke atas. Itu anak-anak yang punya cerebral palsy sering banget terjadi seperti itu. Akhirnya dia nggak mau makan. Karena ngeluhnya sakit, nggak enak. Perutnya kembung lah, begah lah, mual lah, muntah, macam-macam. Itu. Ya, selain itu juga karena obat-obatan tertentu, tidak semua obat, tapi akhirnya bisa nurunin nafsu makan anak. Biasanya harus konsultan lagi sama dokter. Ya, oke, next. Nah, jadi saya mau jelasin soal ini. Ternyata sebetulnya datanya nggak ini Bu. Soalnya saya makasih banget untuk kakak-kakak dari Wakai. Tadi saya jadinya akhirnya dapat sedikit data juga dari Bu Eli ya, adik mana Ibu. Jadi berapa banyak anak-anak? Nanti biasanya akan kita data. Kita perlu datanya sebetulnya, gitu ya. Ternyata ini hanya penelitian yang sebetulnya nggak terlalu besar yang dilakukan di Undip. Itu bahkan bilang bahwa anak cerebral palsy itu 49 sampai 90% itu kebanyakan gizinya kurang, kurus, kurus banget. Karena apa? Banyak orang tua yang mungkin belum paham anaknya harus makannya seperti apa. Karena tadi bentuk makanannya, komposisinya kayak apa. Ibu-ibu nggak paham, saya harus tanya sama siapa. Itu yang biasanya mereka bingung. Kita paham banget hal itu. Dan akhirnya makannya jadi gini, Bu. Badan kita untuk gizinya itu, kan gizi itu ibaratnya adalah bahan bakar. Kalori itu bahan bakar badan kita. Yang dimakan itu lebih sedikit dari yang badan kita butuhkan. Karena badan itu kalau untuk melakukan aktivitas, kayak jantung kita berdetak, itu aja butuh zat gizi. Tambah kita gerakan sedikit, nambah zat gizinya. Terus setelah kita makan, makanan dicerna, itu butuh juga energi, butuh juga zat gizi. Nah, itu adalah misalnya 1000, butuhnya 1000 kalori. Tapi dimakan cuma sedikit, bisa cuma 500. Akhirnya yang di badan itu yang diambil akhirnya menjadi kurus. Nah, anak-anak yang dengan cerebral palsy, kebanyakan tuh seperti itu. Karena makannya kurang, tidak mungkin kita juga kurang paham teksturnya harus seperti apa, akhirnya makannya jadi sedikit dan berat badannya semakin turun. Proses ngasih makannya udah macam-macam tapi porsinya mungkin kurang. Jadi memang harus ditelaah secara lebih personal lagi lebih dalam. Ya, jadi memang kita sangat concern, kita harus perhatikan karena ini tidak baik untuk kesehatan. Akhirnya apa? Anak kita gampang sakit, gampang demam, gampang pilek. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Ya, oke, boleh di next. Tapi ternyata kenyataannya yang punya berat badannya berlebih, terlalu gemuk, terlalu obesitas juga ada. Karena apa? Ya sudah, yang penting anakku mau makan, dikasihlah makan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Yang penting makan deh, yang penting makan tanpa disadari zat gizinya nggak bagus. Akhirnya apa? Berat badannya naik. Bagus? Enggak juga. Nanti resikonya apa? Anak-anak hebat kita, kalau misalnya berat badannya berlebih, apa jangka waktunya lama, makan seperti itunya terus-menerus, bisa kena sakit gula, bisa nggak? Bisa. Sakit jantung bisa nggak? Bisa. Makanya tidak boleh juga. Karena apa tadi? Bisa jadi makannya terlalu cepat. Jadi nggak dia rasa, nggak kita latih untuk makannya itu harus seberapa cepat. Akhirnya dia makannya cepat, jadinya banyak. Yang kedua, karena tadi milih makanannya salah. Yang manis-manis, yang gurih-gurih, yang goreng-goreng aja terus. Akhirnya berat badannya naik. Itu juga nggak baik. Ya, boleh next, Kak? Nah, zat gizi apa yang dibutuhkan? Tadi ada di pertanyaan Ibu, ayo loh. Saya kasih contekan. Nah, zat gizi apa yang sebetulnya dibutuhkan untuk anak-anak kita? Semuanya. Jadi jangan bilang, oh anak saya hanya butuh protein. Oh anak saya hanya butuh misalnya sayuran aja dari serat. Enggak, semuanya. Karena badannya anak-anak kita itu butuh semua. Apakah itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Ya, nanti saya jelasin untuk lebih gampangnya. Boleh di next, Kak? Nah, ibu-ibu, saya mau ngasih sedikit arahan. Mungkin banyak yang masih tahu 4 sehat 5 sempurna. Tahu ya? Nah,
yang katanya harus makan makanan pokok, sayur, buah, lauk pauk, dan dilengkapi oleh susu. Betul? Ini udah nggak dipakai ya Bu, biar kita up to date. Ya, dari tahun 1959 atau 95, saya lupa. Ini udah nggak dipakai. Kita pakainya gizi seimbang. Ya, udah nggak dipakai Bu, jangan dipakai lagi. Jadi kalau makan di situ pas sehat dimasukin salah, udah jadul ya, udah lama itu ya. Nah, jadi kita pakainya yang ini nih yang paling baru, gizi seimbang ya. Tadi masih ada masuk pura ya? Salah. Oke, dari kecil ya, karena memang itu mindset banget nih penyempurna si susu ini ya, jadi harus ingat itu. Nah, kita udah nggak pakai karena si susu itu udah masuk ke dalam gengnya lauk pauk. Jadi bukan berarti oh anakku harus minum susu, misalnya yang bukan yang harus minum susu ya beda lagi ya, anakku harus minum susu, enggak Bu, sama makan lauk pauk udah satu tim gitu, itu penggantinya. Kalau udah makan ikan ayam telur ya nggak harus minum susu, sama udah cukup gitu ya. Oke, nah itu ya, ada lagi nih tadi jawabannya ya. Oke, next. Nah, nah, kita kenalan sama yang namanya zat gizi. Saya selalu kasih penjelasan ini supaya ibu-ibu ataupun teman-teman di luar sana paham. Karena kadang-kadang apa itu zat gizi? Protein. Jadi karbohidrat, lemak bukan tubuh pada bingung biasanya. Jadi zat gizi itu adalah zat yang ada di makanan dan minuman yang kita minum. Semua makanan, semua minuman itu ada zat gizinya. Jadi jangan bilang itu mah makanannya nggak ada gizinya. Salah Ibu, ada. Tapi mungkin komposisi persentasenya beda-beda. Ada yang sumber protein, ada yang sumber lemak, ada yang sumber karbohidrat. Itu beda-beda. Ya, yang ada di makanan dan semuanya punya fungsi untuk badannya, badan kita, badan anak-anak kita. Kalau untuk energi ada karbohidrat, lemak, protein. Ya, bahkan zat gizi untuk membangun sel-sel badan, memelihara kesehatan badan kita. Terus kalau misalnya makanan kita dibutuhkan untuk dibuat jadi tenaga, jadi energi, itu butuh zat gizi juga untuk semua prosesnya. Jadi semua zat gizi itu saling kerjasama supaya badan kita tetap bisa hidup, tetap bisa bergerak, dan tetap bisa melakukan aktivitas. Jadi si karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air itu butuh untuk anak-anak kita. Jadi jangan sampai cuma fokus sama satu zat gizi itu doang. Semuanya harus ada. Terus kalau ada apakah harus mahal? Enggak juga. Nanti kita lihat ya. Oke, next kakak. Nah, jadi ini yang kita mau. Makanan yang masuk itu sama dengan yang badan kita butuhkan. Jadi kalau anak kita butuhnya, misal contoh kalau bahasa kita 1.500 kilokalori, yang keluar butuhnya segitu. Kita kasih juga segitu. Nanti saya kasih udah saya tulis juga di situ porsi-porsi makannya, ya. Itu juga ada. Jadi inilah yang kita mau. Tapi memang kalau untuk anak-anak kita, Ibu maaf, itu kan kondisi klinisnya bisa berbeda-beda khusus gitu. Jadi biasanya kalau mau lebih detail supaya lebih tepat lagi itu biasanya harus konseling dengan ahli gizi biasanya. Nanti diukur, karena kan diukur tinggi badan, berat badannya beda sama kita ya. Itu nanti akan kita ukurnya khusus. Ada yang pakai tinggi lutut, ada yang dilihat lemak belakangnya kita jepit, kita lihat, kita ukur pakai lingkar lengan, macam-macam itu beda-beda. Makanya dia lebih spesifik. Punten Ibu, ada, saya bukan promosi, ada BPJS. Nah, pakai ya. Dipakai. Karena saya udah tanya diklaim, katanya bisa. Bisa nggak bisa, Bu? Bisa. Kalau ya Mina nggak bisa. Di beberapa rumah sakit bisa ya, Bu. Di puskesmas aja bisa sekarang. Ahli gizi ada, Bu, di puskes sekarang. Nggak perlu ke rumah sakit. Bilang, saya mau ketemu ahli gizi, saya mau konsul. Bisa. Udah diklaim. Saya udah sempat nanya gitu ya. Karena kan pasti memang kesulitannya di sana ya. Untuk akses menembus, untuk bertemu dengan kita-kita ini kan butuh itu. Nah, ada. Mungkin memang ada beberapa rumah sakit dia tidak klaim. Ibu nanti mungkin sharing di sini ya, di rumah sakit mana nih yang bisa, atau puskesmas mana saya bisa ketemu ahli gizi. Puskesmas ada. Sebenarnya yang online juga sekarang ada, tapi kalau untuk anak-anak kita lebih bagus langsung. Karena pengukurannya kan bisa beda. Oh, ibu nanti disebut mengukur tinggi lutut salah. Ya, mengukur misalnya lipatan lemak itu ada alatnya biasanya. Ya, itu untuk lebih spesifik ya, Bu. Sekarang kita ngomonginnya yang secara umum, tapi bisa membantu. Ya, oke. Next, kakak. Nah, saya mau tanya, di piring makannya anak-anak kita ini masih kosong. Oh, ada cotekannya. Oke, ya.
Apa yang harus ada di piringnya? Nasi, lauk, ya, sayuran. Pertanyaan saya, sayurannya suka ada nggak? Jarang. Suka ada nggak? Airnya aja. Biasanya suka kuah. Makan apa? Sop. Oke, sopnya dimakan kuah. Nah, nah itu sebetulnya harus penting. Oke, boleh next Kak. Nah, jadi semuanya harus ada, ya. Mau makanan pokok, mau nasi, dan lain juga boleh di situ. Mau misalnya ada buah-buahan, sayuran sama lauk pauk itu harus ada semua itu. Sebetulnya simple, ibu-ibu bisa pilih. Cuma kadang-kadang anaknya ntar nggak mau atau misalnya ibunya nggak sempat. Tapi memang sebisa mungkin harus ada semua. Ibu-ibu pasti lebih jago lah, misalnya untuk prepare makanan yang lebih cepat apa ya, masak apa ya, yang penting ada sayur dan lauk pauk dan lain-lain. Itu gampang sebetulnya. Tapi saya mau tekankan bahwa setiap makan, karena kadang-kadang ada ibu, oh ya udah berarti bisa dong saya makan, kasih anak makan saya, anak saya makan nasi sama lauk, sayurnya ntar sore. Kalau bisa sih jangan. Sebisa mungkin pada saat makan di piring makannya ada semua. Kenapa? Boleh di next, Kakak? Oke. Nah, yang pertama yang harus dipilih makan adalah makanan pokok. Tapi saya mau tekankan di sini bahwa nggak harus selalu nasi, ya. Jadi kadang-kadang gini, anak saya belum makan. Oh iya, tapi udah makan apa, Bu? Makan jagung. Ya, itu makan juga sih, gitu kan. Nah, jadi boleh Bu, Ibu ganti ini sekali-sekali ya. Karena kan si karbohidrat ini sumber tenaga utama anak-anak kita. Boleh nggak misalnya nggak pakai nasi, pakai singkong? Boleh. Boleh nggak pakai kentang, Ibu? Boleh. Ganti-ganti aja. Kenapa? Sebetulnya di pedoman gizi seimbang, semakin kita beragam kasih makanan anak kita, zat gizinya akan semakin banyak yang didapat. Misalnya nih, apalagi yang mau belajar sensorik di area mulutnya, makanannya harus ada teksturnya. Misalnya kadang-kadang diganti pakai jagung, atau sekali-sekali ganti pakai kentang, itu lebih bagus. Misalnya kentangnya direbus juga boleh, nggak masalah. Ini sebagai sumber karbohidrat, sumber energi utamanya. Jadi boleh nasi, ubi, kentang, singkong, boleh. Ibu-ibu juga kalau misalnya sekali-sekali mau coba makan kayak gini juga nggak apa-apa. Lebih bagus lagi. Ya, kayak contoh di nasi. Nasi itu ada zat gizinya. Tapi di kentang itu ada tambahan zat gizinya. Apa itu? Ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya, dan seratnya lebih tinggi. Makanya kalau orang diet, kenapa dia makannya kentang? Karena kentang seratnya lumayan tinggi, kalorinya lebih sedikit. Bisa, gitu, ya. Oke. Jadi kadang-kadang ibu-ibu harus berkreasi, ya. Oke, boleh next. Nah, yang kedua adalah harus ada lauk pauk. Ibu, ibu mungkin dengar, ini sebetulnya masih sejalur sama kita. Cegah stunting makan lauk pauk hewani. Ya, mungkin kalau puskesmas pernah dengar apa sih stunting gitu kan? Makan lauk pauk hewani emang harus iya. Kenapa? Karena fungsi protein itu yang ada di lauk pauk yang dimakan oleh anak-anak kita untuk dia tumbuh, berkembang, bahkan daya tahan tubuhnya itu butuh protein. Bahkan mungkin kalau misalnya anak-anak kita sakit, itu juga butuh protein yang tinggi. Kalau di rumah sakit bahkan dikasih lauknya suka dua, suka banyak. Karena butuh untuk daya tahan tubuhnya juga. Karena tadi, anak-anak kita gampang sakit, jadi kebutuhan proteinnya harus terpenuhi. Dari mana? Apakah harus yang mahal? Enggak. Ibu boleh kasih makan ikan, mau ikan nila, ya, atau mau kasih makan ayam. Cuma mungkin kalau misalnya rada susah diemut, Bu, mungkin kita bisa kasih yang dicincang. Karena biasanya berarti harus dilatih lagi untuk mengunyah. Itu bisa dari lauk pauk apapun. Tahu tempe boleh nggak? Boleh. Boleh di next up. Nah, jadi setiap makanan lauk pauk yang dari hewani ataupun dari nabati itu ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi mereka saling melengkapi satu sama lain. Aduh, bahasanya. Saling melengkapi satu. Betul, bukan apa? Kalau hewani itu jenis proteinnya lengkap memang. Tapi juga mudah dicerna. Tapi dia punya kekurangan. Kalau terlalu berlebihan banget dikasih terus-terusan apalagi digoreng, ingat, lauk pauk hewani terutama daging merah yang berlemak itu tinggi kolesterol. Ya, tapi kalau misalnya lauk pauk nabati bagaimana? Memang proteinnya jumlahnya jenisnya lebih tidak selengkap yang di hewani. Tapi dia apalagi dia ada antioksidannya, harganya murah, juga punya serat yang lebih tinggi. Itulah kenapa kalau misalnya kita ditanya,
Bagusan yang mana, Bu? Dua-duanya bagus, karena punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya anak ibu mau dikasih tahu tempe juga boleh. Misalnya ada ikan sama tahu, boleh nggak masalah. Atau sama tempe boleh. Jadi nggak perlu yang susah sebetulnya. Yang penting ibu paham prinsip piring makan anak-anak kita tuh harus ada apa aja di piringnya. Itu sebenarnya udah cukup. Ibu, ikan tuna itu omega 3-nya 1,5 gram per 100 gram. Ikan salmon itu 1,6 gram per 100 gram. Coba Ibu lihat ikan kembung, hampir 2 kali lipatnya, 2,4 gram. Susah nggak dapat ikan kembung, Bu? Gampang ya. Ya udah, kasih aja anak kita makan ikan kembung. Bisa. Apalagi ikan teri yang seger ya, bukan ikan asin ya Bu, jangan ikan teri Medan, itu kan makanan kita ya. Jangan. Kalau ikan teri yang seger juga tadi sama, dia juga si omega 3 itu hampir sama dengan ikan tuna bahkan. Boleh dikasih? Boleh. Ya, apalagi ikan sarden, tapi ikan sarden yang segar. Kadang-kadang di Mang Sayur juga suka ada sih, saya lihat ya. Mang Sayur yang keliling itu suka ada, ya. Ikan tongkol, ya. Ikan nila, bahkan belut juga ada. Jadi ibu untuk lauk-lauk, kalau misalnya ibu mau memenuhi omega 3-nya itu nggak harus ikan yang mahal. Ada ikan kembung, ada ikan teri, ya. Ada ikan tongkol, ikan nila, belut, di lele juga sebetulnya ada. Itu bisa ibu kasih. Tapi catatan ya, cara masaknya. Pada saat digoreng, itu memang omega 3-nya turun. Lebih bagus sih gimana? Ibu tahu dipepes, dimasak, bisa dimasak acar kuning, kan pakai bumbu segar enak ya. Itu lebih bagus. Omega 3-nya lebih bertahan dibandingkan digoreng. Gitu. Ya, oke. Boleh next kakak? Oh, pertanyaan ini, tanya jawab. Mhm. Boleh. Nah, atau mau ada yang ditanyain dulu nggak Ibu? Boleh. Ada hadiah nanti ya Kak? Oh, ada hadiahnya yang mau nanya. So, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau mau ditanya? Ibu, boleh ya, Ibu? Boleh. Oke, dengan ibu siapa? Punten. Dekat ya, Sarah? Ya. Dengan ibu siapa? Dari mana? Ibu Deka. Boleh. Eh, anak makan banyak. Nggak rewel kasih makan apa aja mau. Yang amis sekalipun ya mau. Tapi atau kenapa amis. Apa karena tekstur nasinya itu masih bubur. Terus juga makanannya anak saya itu selalu pakai yang metode kayak lauknya pakai yang bubur sama buat masakannya itu masih pakai di rebus gitu, masih pakai tim gitu. Bakalan kekurangan lemak enggak ya? Soalnya nggak pernah makan yang kayak ikan goreng gitu gitu nggak, paling kayak pas gitu. Buat tahu setengah. Oke, berat badannya seberapa? Oh, 94. Oke, iya, betul. Jadi gini, biasanya kalau anak pada umumnya, umur 2 tahun itu kan udah makanan keluarga bentuknya ya, udah makan biasa. Betul, Ibu. Jadi memang, tapi kan mungkin karena memang tergantung dari kondisi klinis si munyah tadi ya, itu bisa nelen. Oh, bermusik yang kasar ya. Oke. Ya, betul. Jadi memang pada saat anak sudah mulai usia 2 tahun itu kebutuhan gizinya semakin kan banyak. Tapi semakin bentuknya lunak, itu memang zat gizi dan kalorinya semakin rendah. Jadi caranya gimana supaya misalnya anak saya berat badan jangan seret, ibu boleh tambahin minyak ya, nggak masalah tetap, tapi frekuensinya. Kalau makan 3 kali itu nggak cukup, itu bisa 6 kali. Jam 7 pagi, jam 9, jam 12, 3 sore, 6 sore. Misalnya kalau terakhir mau tambahin makan atau misalnya snack, boleh. Bikin snacknya apa? Boleh ibu bikin bubur kacang hijau. Jadi snacknya itu jangan pilih makanan-makanan kemasan yang tinggi gula ya. Jangan. Carilah snack yang ada proteinnya. Karena protein itu salah satu zat gizi yang dibutuhkan untuk ngebus berat badannya. Apa misalnya?
Ibu tahu sosis Solo? Makanan-makanan Indonesia juga kan banyak sosis Solo itu kan ada daging ayamnya. Boleh dikasih Bu, ada proteinnya gitu. Atau misalnya bikin roti isi terus di tengah di dalamnya pakai telur di dadar. Boleh. Jadi pilih tuh makanan-makanan pasar Indonesia itu banyak loh yang ada proteinnya, lempeng. Itu boleh dibandingkan kasih maaf kue-kue manis, keripik-keripik, mending dikasih itu. Itu boleh. Hmm. Boleh, maaf Ibu, bener. Karena kita sama-sama perempuan, Ibu kerja di rumah. Nah, ibu lebih free time ya. Ibu boleh misalnya apa ya? Oh, ada misalnya bikin sosis Solo, bikin misalnya lempak, ibu bikin kasih ke anak-anak. Ibu bisa bikin nugget sendiri bahkan. Atau buatan sendiri kita tahu ya bahannya apa aja. Bikin stok biar bisa dipegang, biar dia juga belajar tekstur. Jadi lebih ke frekuensi ya. Sama nanti mungkin kalau misalnya mau sampai kontrol, minta untuk dilatih. Sebetulnya masih bisa dilatih untuk naik tekstur lagi. Gitu. Terapis ya, bisa. Nah, itu sebenarnya kuncinya adalah di sana. Ya, itu udah cukup. Apa ada yang masih bingung? Sudah cukup frekuensi ditambahin. Ah, terima kasih. Ya, oke, ada lagi yang mau nanya? Boleh. Banyak ya. Ibu siapa? Dari mana? Pertanyaannya apa? Desi, anak saya bintang 17 tahun. Mau nanya untuk pengolahan ikan, kan tadi lebih baik direbus atau dipepes. Nah, itu sebenarnya untuk omega 3-nya ada waktu tertentu enggak? Ya, jangan sampai omega 3-nya rusak. Misalkan kita merebusnya atau terlalu lama karena pikirnya, oh biar tulangnya lunak gitu ya. Maksudnya ada waktu tertentu enggak? Jangan sampai merusak omega 3 di dalam ikan. Kalau untuk waktu sampai sekarang spesifiknya nggak ada sih, Bu. Bisa beda-beda. Tapi kalau misalnya kayak pada dasarnya sampai dagingnya matang, itu udah cukup. Kalau menggoreng itu karena dia suhunya panas dan juga bertemu dengan jenis lemak yang lain, itu bisa berpengaruh terhadap si omega 3-nya. Tapi bukan berarti kalau anak saya nggak boleh makan goreng-goreng. Sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi ingat bukan jenis minyak yang dipakai berkali-kali ya. Karena kan ada titik asap. Jadi kalau misalnya si minyak itu udah berasap, dia udah mulai rusak sebetulnya. Apalagi kalau sudah mulai berubah warna. Itu sebenarnya boleh Bu. Tapi kalau misalnya Ibu mau masak ikan dengan cara dipepes atau misalnya di sup tadi, itu boleh. Tapi waktunya kapan dia? Sebenarnya nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang pasti. Tapi mungkin sekitar 15 sampai 30 menit pasti aman. Gitu. Ya, masih bisa sebetulnya. Karena kan ibu takut tulangnya itu kan. Bikin anak bersedak boleh banget. Nggak masalah. Apalagi kalau kita masak dengan pepes atau dimasak presto itu kan pakai bumbu segar. Itu bisa ngurangin si amisnya, rasanya lebih enak. Dan maaf, rempah-rempah kita itu banyak antioksidannya. Itu bagus banget untuk dikasih ke anak-anak. Kita tuh beruntung loh, Bu, banyak rempah-rempah. Di luar itu susah. Makanya mereka kesulitan untuk mengurangi bau amis dan lain-lain. Kalau kita banyak, itu bisa kita pakai. Ya, oke. Sama-sama, ada lagi yang mau bertanya? Aduh, satu ke mana nih? Satu dulu aja ya, ibu dulu ini ya. Nanti kita gantian. Ya, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Siti, anak saya namanya Abi Sidik, usia 6 tahun, dengan BB saat ini 11 kilo. Kalau untuk makan itu sehari bisa 5 sampai 6 kali gitu. Dengan berbagai varian apa sih namanya lauk pauknya. Tapi apa BB-nya kenapa susah naik ya? Iya, Makanya saya bilang biasanya kita perlu lagi lebih detail. Biasanya memang harus konsul Bu. Karena tadi dilihat dari aktivitas fisiknya, dilihat dari kondisi, ada beberapa anak serebral palsi itu yang dia butuh kalorinya ternyata lebih tinggi. Karena ada kondisi-kondisi klinis tertentu yang bisa kita centang, oh ini anak butuhnya kalorinya lebih banyak. Bahkan ada yang setelah kita lihat, kita screening namanya, oh ternyata kebutuhan kalori bahkan hitungannya lebih sedikit dari anak pada umumnya. Anak cerebral palsi pada umumnya. Jadi kita harus tengok, Bu, kita harus lihat. Kita hitung berat badannya, tinggi badannya, kondisi ototnya. Itu bisa kita screening semua. Nanti kita dapat. Makanya mungkin bisa jadi kenapa berat badannya nggak naik? Sepertinya adalah memang kurang. Kalau makannya kurang, otomatis berat badannya nggak akan naik. Gitu. Jadi memang biasanya harus dilakukan konsul dulu. Hmm. Tadi kasih tahu ya. Ya, kalau mau ibu ketemu ahli gizi aja. Beda, dokter gizi sama spesialis gizi. Kalau kita ahli gizi, biasanya kita hitung sampai gram-gramnya.
Ibu ngasih makannya seberapa centong, kasih tahu. Ibu ikannya berapa potong, gajinya pakai daging segimana gram, itu kita kasih tahu. Gitu. Boleh biasanya kan gelar itu ada Bu SGZ, RD, atau dietitian itu ada. Di puskesmas sekarang udah ada kita. Jadi kalau mau coba, saya mau konsul sama ahli gizinya. Kita hitung sampai jam makan. Nanti kalau misalnya ngambil bisa dikasih makan apa, berapa gram itu kita kasih tahu. Nanti gitu, ya. Oke, segitu dulu ya. Oke, kita maju lagi ke. Saya potong sedikit, Bu. Ya. Ibu-ibu tadi banyak sekali yang ingin bertanya. Nah, tadi Bu Yuli sampaikan ke saya ada grup ya khusus untuk seminar kali ini ya. Nah, ibu-ibu yang nanti yang belum sempat bertanya, itu nanti silahkan diketik saja pertanyaannya di grup itu. Nanti saya akan kontak Bu Yuli atau Bu Yesi untuk menanya apa, meminta screenshot pertanyaan-pertanyaannya. Nanti boleh ya, Bu Olivia, kalau Boleh, misalkan yang belum sempat hari ini, karena boleh. mungkin waktunya terbatas, bisa dijawab nanti mungkin lewat Instagram atau mungkin nanti datanya kita kirim ke apa RCP atau nanti bagaimana nanti kayak kita akan Iya. informasikan. Seperti itu ya. Kalau ada yang belum masuk grup, nah ada Bu Yesi, ada Bu Yuli, ada pengurus Beta Cici yang lain, silahkan minta tolong di invite ke grup. Terima kasih. Silahkan Oke, Bu Olivia. ya, gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Saya yakin sih pasti pakai banyak banyak banget yang pengen nanya. Ya, makanya nanti boleh kalau saya nggak sempat karena kita cuma beberapa pertanyaan, nanti di chat ya Bu ya di grup ya. Nanti kabarin, nanti saya jawab. Oke? Siap. Nah, kita lanjut lagi. Kakak selanjutnya ini di note ya Ibu-ibu ya. Supaya Ibu-ibu gak riweuh. Ya, aduh saya nggak bisa belikan ini. Tenang aja, masih ada pilihan yang lain ya. Oke. Nah, ini yang jadi tantangan karena salah satu penyebab anak-anak kita susah BAB adalah kurang asupan serat. Ya, gitu. Sebenarnya gini Ibu, pada saat anak kita konstipasi atau namanya susah buang air besar itu sebenarnya ada 4 faktor. Pertama, karena makannya memang kurang. Akhirnya yang dibentuk menjadi BAB juga sedikit. Ya, karena kalau kita makannya nggak ada, yang keluarnya juga nggak ada gitu kan, mudah gitu. Kedua adalah asupan si serat ini. Kalau seratnya kurang, otomatis dia bisa susah BAB. Karena untuk membentuk BAB-nya menjadi lebih padat itu butuh serat. Kita ngomongnya kayak gini nggak apa-apa ya. Menjadi lebih padat itu butuh serat. Yang ketiga adalah asupan cairan. Kalau misalnya cairannya kurang, itu dia nggak akan mudah ngeglosor. Apa yang ngeglosor maksudnya? Nggak gampang ngeglosor karena dia peret. Ah, peret gaul ya, dia agak susah. Nah, itulah kenapa akhirnya kalau kurang sayur, kurang buah, kurang minum, itu akan membuat anak kita susah BAB. Dan yang keempat, betul. Kalau kita semakin jarang bergerak aktivitas, seperti anak-anak kita yang mungkin duduk di kursi roda, itu gerak khususnya dia akan pelan. Itu sudah pasti. Sebenarnya itu faktor utamanya, salah satu faktor yang besarnya ada di sana. Tapi kan ini kita nggak mungkin berubah. Kita kejar yang 3 poin tadi. Jadi itulah kenapa anak-anak kita perlu dikasih buah dan sayuran. Bisa contohnya ngemilnya dikasih potongan buah atau dikasih pura buah. Jadi bukan di jus terus disaring seratnya enggak. Dikasih jus agak kental ya, disendokin dikasih ke anak kita pelan-pelan boleh sebagai cemilan. Gitu ya, ini bisa menjadi solusi dan setiap makan itu sebisa mungkin tadi saya bilang harus ada sayurnya. Sebetulnya idealnya adalah banyaknya jumlah karbohidrat, misalnya nasi, misalnya ibu ngasih 1 kepal, idealnya adalah kalau nasi 1 kepal berarti banyaknya saya juga 1 banding 1, 1 kepal sayur, tapi bukan buahnya, sayurnya. Ya gitu, itu 1 banding 1 itu adalah idealnya. Orang sehat juga idealnya seperti itu, begitupun anak-anak. Tapi memang kalau misalnya nanti DVK apa ya, BAB-nya lebih susah, itu bisa lebih tinggi. Dan tadi biasanya kendalanya adalah di minum. Minumnya kan agak susah ya, jadi memang harus pelan-pelan. Boleh dibikin tadi bikin pura buah, buah yang di blender agak kental dikasih makan ke anaknya juga boleh. Gitu. Ya, jangan lupa ya sayurnya apa yang bagus semuanya. Ya, mau ibu kasih mau labu siam, mau kasih wortel, mungkin dikasih bayam. Kalau misalnya agak susah dicacah bayamnya, itu boleh. Jadi tidak ada sayuran khusus banget yang diwajibkan, ada enggak. Cuma memang nanti akan ada beberapa list yang untuk zat gizi tertentu yang lebih spesifik. Gitu. Ya, jadi ingat ya Ibu, dipilih makannya harus ada apa aja. Nah, lauk ya, sayur, buah-buahan. Boleh pakai minyak, boleh. Dia ditumis, boleh. Asal jangan pakai minyak yang udah itu. Ya, oke. Boleh next. Jangan, gebar biasanya mah ya Bu, jangan. Atau apa, habis goreng ikan asin, jangan atau ya. Nah,
Ini saya kasih tips agar anak kita mau makan sayur. Ya, ada satu poin nanti yang harus saya tekankan. Nah, pertama memang harus sering-sering dikenalin ibu, tak kenal maka tak sayang. Anak kita kalau jarang dikasih ketemu sama sayur dia nggak akan mau. Jadi harus sering. Tapi suka nolak. Saya suka tanya sama ibu-ibu, anak saya nggak mau makan sayur. Oke, ibu baru coba berapa kali? 3 kali. Itu mah belum mencoba. Anak-anak kita akan mau mencoba satu jenis bahan makanan setelah dicoba 15 sampai 30 kali, Ibu. Jadi memang ibu-ibu ya namanya mama-mama, namanya orang tua memang rada-rada kudu harus lebih fight, harus lebih sabar. Karena itu tantangannya. Anak-anak itu susah makan sayur karena biasanya dia jarang dikenalin. Kalau misalnya mau diajak misalnya belanja, lihat ini ada sayur ini dikenalin. Ya, atau misalnya dikombinasiin warna-warni. Karena gini, anak-anak kita itu suka lihat sesuatu yang menarik. Ya, anak-anak kita itu tipe anak yang visual. Dia suka dengan sesuatu yang menarik menurut dia. Dibentuk-bentuk misalnya sekarang kan cetakan-cetakan yang aneh-aneh, jadi gampang dicari ya di Shopee juga banyak ya, Bu. Ya, bisa dipakai. Ya, atau dicampurin ke dalam makanan. Misalnya ibu bikin omelet, bisa pakai potongan sayur kan ya. Nah, masukin. Itu bisa. Atau misalnya tadi di jus, dibikin smoothie sama buah, ditambahin itu juga boleh sebetulnya untuk nambah asupan serat juga. Tapi yang paling penting adalah nomor 9. Ibunya, orang tua papahnya itu juga harus makan sayur. Jangan sampai anaknya dipaksa makan sayur, mamahnya makan sebelah. Ya, mau anak juga pengen makan sebelah. Ya, jangan. Jangan. Iya, makan bakso. Anakku yang diciwit. Ibu, kamu harus makan sayur. Ih, mamahnya makan bakso. Ya, salah. Karena anak-anak itu nyontoh ke kita biasanya. Sayur ya, sawi gitu ya. Ini mama juga makan sawi. Tapi kan lebih banyak bakso. Ya. Nah, makanya sebisa mungkin orang tua harus jadi role model. Kalau makan bareng, kalau bisa sebisa mungkin makan bareng, tunjukin kalau kita juga makan makanan itu. Lama-lama mau, tapi susah. Memang prosesnya panjang. Karena itu adalah tantangan kita kalau jadi orang tua. Daripada nanti anak kita nggak bagus pertumbuhannya, ya gitu. Ya, oke, boleh next. Saya. Nah, saya kasih ini contoh. Ini porsi-porsi makan, Bu. Ini sebetulnya secara keseluruhan. Ya, saya kasih lihat nih, ada yang 1 sampai 3 tahun. Kayak makan nasi harus 3 porsi. 3 porsi itu 100 gram atau sekitar 1 centong muncung Magicom. Ngambil muncung 1 centong yang peres ini, kalau agak muncung itu 100 gram. Kalau 3 porsi berarti 3 centong ya dalam 1 hari, bukan 1 kali makan ya. Dalam 1 hari. Nasinya harus 3 porsi, sayurnya harus 1,5 porsi, buahnya harus 3 kali. Ya, ini adalah porsinya. Ini untuk anak 1 sampai 3 tahun. Ada anak 4 sampai 6 tahun. Ya, boleh next Kak, saya kasih contoh. Nah, ini anak usia 7 sampai 9 tahun. Nasinya contoh 7 sampai 9 tahun. Ini anak cewek atau cowok beda-beda jadi sama. Ada di kertas Bu. Udah saya printin. Aman, ya. Nah, nasi 4,5 porsi, 4,5 centong sehari. Ibu tinggal bagi tuh. Boleh nggak sih sebenarnya 1 porsi nasinya diganti sama singkong? Boleh. Ya, jadi kita tinggal pilih. Jadi di sini ibu boleh buka, boleh next nggak Kak? Nah, lagi, lagi. Nah, ini biasanya ini kuncinya ahli di sini. Nah, ada golongan sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat itu macam-macam. Tadi kan nasi itu 1 porsi, 100 gram atau 3/4 gelas 1 centong muncung ya. Kalau nggak terlalu muncung berarti 2 centong. Nah, boleh nggak diganti misalnya pakai kentang? Boleh. Penggantinya kentang itu berapa banyak? Ada URT ya Bu tulisannya. Ukuran rumah tangga itu deh maksudnya. Jadi kentangnya itu pengganti dari 100 gram nasi itu adalah 2 biji sedang kentang. Ini adalah pengganti-penggantinya Ibu gitu. Atau misalnya mau pakai ubi 1 biji sedang. Kalau ada ada timbangan sih lebih bagus, tapi ini kita lebih gampang. Ini bisa. Ini adalah pengganti nasi di sini semua. Mau pakai talas, mau pakai kentang, pakai singkong ini juga boleh. Gitu. Jadi si 4,5 porsi tadi atau 3,5 porsi tadi boleh nggak diganti sama jenis sumber karbohidrat atau makanan pokok yang lain? Boleh. Di tabel ini ada semua. Kalau ibu konsul sama ahli gizi, kan dihitungin tuh kalori pastinya anak ibu. Itu nanti kita ajarin. Sampai kita tuh kadang-kadang ada namanya food model. Jadi
kayak miniatur tapi makanan biar ibu lebih gampang lagi. Oh segini gini tuh nasi 100 gram. Oh segini gini tuh. Mungkin ibu pernah lihat ya di puskesmas suka ada. Itu biasanya kita ajarin. Tapi di sini saya kasih yang general lebih umumnya aja. Tapi tadi saya tekankan, kalau ibu mau tahu lebih detail, anak saya itu berapa banyak makan yang harus dipenuhin, itu bisa kita hitung dulu sesuai dengan kondisi anak-anak masing-masing. Termasuk yang pakai NGT. Nanti kita ajarin biasanya bikin bubur saring, pengganti susunya seperti apa. Gitu. Ya kan? Nah, itu. Biasanya kita ajarkan. Ya? Oke, selanjutnya kakak, boleh ya? Jadi tadi ya, boleh mundur dulu. Mundur. Nah, ini contoh-contohnya ibu ya. Masih ada yang bingung nggak? Ngelihat porsi-porsinya. Aman? Aman. Ini saya kasih patokannya. Karena kadang-kadang banyak kok yang setelah di-screening secara gampangnya ternyata beda, kurang. Akhirnya ngerti, oh ya kenapa anak saya berat badannya kok berat banget ya. Karena tadi ini, makan nasinya biasanya cuma 3 centong sehari. Ternyata dia butuhnya 6,5. Kurang kan? Akhirnya berat badannya nggak naik. Gitu. Ya, ini saya kasih ya. Cuman mau lebih spesifik tadi harus konsul ya. Oke? Ada yang masih bingung atau mau nanya soal yang ini? Gimana, Bu? Nah, kalau minyak boleh selanjutnya kakak sama gula lanjut. Nah, minyak next time. Nah, minyak itu Bu, minyak itu 1 sendok teh, setengah sendok makan. Sebenarnya gini, kalau untuk orang-orang udah anak-anak usia 7 ke atas, ada namanya G4, G1, E5. Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, lemak 5 sendok makan. Itu adalah standarnya. Tapi kalau untuk lebih lengkap, lebih detail, biar lebih seimbang, yang tadi, yang porsi-porsi makan tadi. Gitu. Jadi memang minyak itu nggak boleh terlalu banyak. Ya, nasinya harus berapa, lauk pauknya harus berapa porsi, itu semua ada di situ. Tapi ya tadi, kalau mau lebih baik dihitung lagi. Gitu. Ya. Itu ya Bu, kalau gula juga nggak boleh banyak-banyak. Gak apa-apa, nggak masalah. Ibu bisa diganti pakai buah. Karena si gula, hmm, karena si buah itu boleh ke buah Pak, cek sebelumnya. Nah, buah ya, si gula itu masih satu geng sama buah-buahan Bu, sebetulnya. Jadi ibu boleh pakai buah. Sebetulnya lebih bagus karena buah itu selain rasanya yang manis, dia punya nilai plus. Ada serat, ada vitamin, ada mineral ya. Nah, dia lebih bagus lagi. Ya, itu ya ibu-ibu ya. Jadi ada pegangan ya. Jadi aman ya. Oke, selanjutnya Kak. Tadi. Oke, nah kasih juga gambaran masalah-masalah pada anak cerebral palsy. Nah, pertama, ini paling sering terjadi sama anak-anak, nggak cuma di Indonesia, ya, Bu, di seluruh dunia, anak-anak yang punya cerebral palsy, ini adalah salah satu poin paling penting. Anak dengan cerebral palsy itu resiko untuk patah tulang dan juga masalah dengan tulangnya lebih besar. Ya, karena tadi sistem tubuhnya yang berbeda, ya, tidak terlatih si kerangka badannya. Makanya kadang-kadang luar negeri itu saya pernah lihat juga beberapa video. Mereka bahkan punya tempat-tempat pelatihan khusus untuk anak-anak cerebral palsy supaya dia olahraga. Indonesia masih kurang, mudah-mudahan nanti bisa ya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada. Itu dilatih supaya kekuatan otot dan tulangnya juga terlatih. Jadi lebih kuat, yang harusnya mungkin kekuatannya ternyata hanya 10 bisa kita tingkatkan. Seenggaknya untuk mengurangi resiko ini. Tetapi memang ada beberapa makanan juga yang memang harus dipenuhi zat gizinya supaya si tulang anak kita itu lebih kuat. Ada 4. Ada kalsium, ada vitamin D, ada magnesium, dan ada juga fosfor. Dari mana? Waduh, cari ini susah. Gampang kok, sebetulnya adalah makanan-makanan yang ada di piring anak ibu tadi. Ya, ada dari susu, boleh. Ya, atau tadi sayuran hijau itu ada kalsiumnya. Jadi bisa ibu makan, berikan dan juga diberikan kepada anak kita untuk dimakan. Ya, apalagi ikan teri seger selain ada omega 3 itu juga mengandung kalsium yang baik. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu lauk pauk, udah omega 3 protein. Ada juga bilang nggak ada satupun makanan yang zat gizinya itu lengkap, jadi harus melengkapi satu sama lain, gitu ya. Vitamin D, pisang, brokoli, lain-lain juga ada, tapi kita boleh ya pagi-pagi anak-anak kita berjemur, karena salah satu yang mengaktifkan vitamin D itu harus dibantu oleh sinar matahari. Ya, suka berjemur nggak anaknya?
ya, tiap pagi ya, harus, tapi jangan juga 1 jam ya Bu. Gosong, kasihan. Cukup 15 menit, yang penting kena. Ya, supaya tadi si tulangnya juga, si kalsiumnya juga bisa terserap dengan maksimal. Gitu. Ya, jadi harus berjemur, jangan lupa. Karena gini, dari makanan ada, tapi yang diserap di badan kita cuma 20%, sisanya harus dari sinar matahari dibantu. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya magnesium tadi sayuran hijau, kacang-kacangan, fosfor itu sebenarnya udah include di dalam termasuk di dalam lauk pauk hewani. Lauk pauk hewani kita itu ada fosfornya. Jadi sebetulnya kalau makan anak-anak lengkap mudah itu insya Allah memang terpenuhi semuanya. Cuma memang tadi perlu latihan. Cuma di Indonesia kan masih agak minimalis ya. Ini bisa, iya benar kan Bu, susah ya. Gak kayak luar negeri lengkap banget. Saya lihat, wah ada pelatihannya, ada pelatihnya khusus, ada instrukturnya khusus yang terlatih. Itu bahkan bisa melakukan angkat beban sesuai dengan anak-anak tuh ada di sana. Makanya juga saya mikir, oh di Indonesia memang butuh. Ya tadi kata Bu Eli sampai banyak begitu, saya pikir harusnya ada dong. Ya, bisa jadi salah satu faktor yang bisa membuat kita ada pelatihan seperti itu. Cuma nanti kita coba, ya, gitu. Ini adalah zat gizi yang diperlukan ya Ibu. Jadi sebisa mungkin harus dikonsumsi. Oke, selanjutnya ini anak-anaknya suka diajak cek lab gak? Tergantung dokternya. Pernah dites? Pernah. KB-nya normal ya? 10. Oke. Nah, ini ternyata anak-anak yang punya cerebral palsy itu juga dia beresiko untuk anemia Ibu. Makanya suka mungkin ngantukan, lemas. Ternyata dicek KB-nya rendah. Ya. Jadi memang kalau misalnya mau melakukan medical check up, kalau dokternya suruh boleh dicoba. Apalagi sekarang kalau nggak salah ada pemeriksaan kesehatan gratis ya. Mungkin bisa kita pakai, ya kan? Gitu ya. Nah, ini bisa. Tapi untuk mengurangi resiko tadi, sebetulnya kalau namanya anemia itu kan kekurangan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu dibentuk oleh beberapa zat gizi. Ada apa aja? Ada protein, zat besi, vitamin C, B9 atau asam folat. Kalau ibu-ibu mungkin lebih familiar, ya. Dan juga B12. Kalau untuk protein dari lauk pauk hewani, terutama yang warnanya merah atau gelap, ya. Tapi juga ada di sayur-sayuran. Tapi kalau untuk sayur-sayuran itu juga harus dibantu oleh beberapa asupan makan yang lain. Ada zat besi, ya. Dari lauk pauk juga ada, dari kacang-kacangan, dari sayur-sayuran hijau juga ada. Tapi harus perlu ini disokong juga sama vitamin, vitamin C. Boleh dikasih buah-buahan. Buah-buahan yang biasanya ibu ingat ada vitamin C-nya apa? Jeruk, jambu, apalagi pepaya, betul. Buah-buahan yang warnanya kuning, orange, dan merah itu punya vitamin C. Tapi betul tertinggi ada di buah jambu. Boleh ibu jus. Gak mau ya Bu? Dicampur. Atau misalnya tadi, asam ya. Boleh pepaya. Dibikin puree itu bentuknya bagus banget untuk anak-anak kita yang susah nelen. Baunya, ya. Bisa dikasih sedikit jeruk supaya baunya agak samar. Bisa. Gitu. Ya, buah-buahan juga penting. Vitamin B9 itu di sayuran hijau. Vitamin B12 sudah pasti di lauk pauk. Jadi sebenarnya kalau makannya lengkap semua zat gizinya terpenuhi Bu. Beda kalau kondisinya mungkin memang sudah turun HB-nya, biasanya memang sama dokter kasihkan suplemen. Beda lagi. Tapi kalau sama masih normal, cukup dari makanan ini aja. Gitu. Ya, boleh selanjutnya kan? Nah, Ibu perhatiin ini ya yang paling penting. Suka posturnya suka diperhatikan nggak kalau misalnya kasih makan atau minum? Ya. Nah, hati-hati apalagi yang punya resiko untuk tersedak. Kayak contoh ini nih, saya dapat dari ini ya dari pelatihan waktu itu. Kalau misalnya dikasihnya ngadah begitu ya susah tersedak pasti. Harus dalam kondisi tegak. Tegak ya Bu, apalagi kalau misalnya ada kursi rodanya sudah khusus ya Kak, itu bisa dipakai supaya dia tegak. Jangan sampai menengadah. Nanti dia tersedak apalagi yang punya kondisinya susah menelan. Beda kalau pakai selang NGT mungkin langsung glosor masuk. Tapi kalau lewat mulut jangan. Usahakan tegak 90 derajat sebisa mungkin. Ya, selanjutnya Kak. Nah, ini contohnya yang salah kayak gini. Wah, susah nih anak gua dikasih gitu kan dijelilin ya jangan. Tetap. Suka gitu ya ibu-ibu kalau kesabaran sudah setipis tisu. Wassalamualaikum aja ya kan Bu. Nah, tapi jangan. Nanti resikonya malah tersedak masuknya ke paru-paru.
Jangan ya, tetap harus dalam posisi seperti ini. 90 derajat untuk tegak, boleh disanggah. Ya, bahkan anak-anak bayi pun yang seperti sudah bisa makan MPASI kan harus dengan syarat bisa tegak sendiri kepalanya. Nah, begitupun anak-anak kita. Jadi sebisa mungkin harus dalam kondisi tegak. Selanjutnya kan? Nah, seperti ini. Jadi jangan begitu, ya. Dibaringin, dikasih makan, biar masuk, jangan. Salah, tetap harus dalam kondisi tegak. Dan sebisa mungkin anak-anak kita kalau sedang dikasih makan, jangan main handphone. Ya, anak saya gak mau makan, rada susah ini. Iya, karena fokusnya dia terbagi menjadi dua, gak bisa. Kita tanamkan mindset bahwa kamu lagi makan. Keras sih kesannya kok kejam banget, iya. Supaya anak-anak kita lebih teratur. Kalau makan, waktunya makan duduk, rapi, nggak ada yang mengganggu makan. Dan tegak. Jadi dia juga lebih fokus. Karena kadang-kadang sudah tegak nih, sudah bagus, tapi sampai main. Akhirnya tadi kesel juga. Karena fokusnya terbagi dua. Ya, jangan. Jadi jangan kasih HP, jangan kasih TV, jangan kasih tab dulu. Fokus. Waktunya makan, makan. Waktunya main, main. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Sedikit lagi. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi saya bilang, sebetulnya kadang-kadang tadi yang diemut itu ya Bu, macam-macam tadi juga ada yang susah ngelan, memang perlu dites. Ya, dites. Dan itu bukan dilakukan oleh ahli gizi. Makanya saya bilang sebetulnya dengan anak cerebral palsy itu akan ada tim yang khusus dari berbagai tenaga kesehatan. Untuk mengetahui tes ini, karena gini, nanti kita akan tentukan anak ibu itu makannya apa. Apakah yang dicincang kasar, ibu ya, ibu kan sudah melakukan tes anaknya ya. Apakah sudah dicincang kasar? Apakah harus lembut banget? Apakah harus kental? Itu dites, ada tesnya. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh dokter atau terapi bicara. Biasanya nanti setelah hasil tes itu keluar, oh ibu nanti ada levelnya. Sebetulnya kalau kita bisa ada levelnya. Ini biasanya dipakai untuk anak yang cerebral palsy. Ini juga kita pakai untuk orang-orang yang stroke. Karena kan sama-sama punya masalah menelan. Setelah dites, biasanya bentuk makanan itu akan dibawa ke ahli gizi. Itulah nanti yang kita hitung butuh berapa porsi dan kita bagi waktu-waktunya. Tadi, semakin dia cair, frekuensinya itu semakin sering. Karena tadi semakin bentuknya halus, semakin zat gizinya kurang, maka harus semakin sering. Jadi memang harus kita tes. Setelah itu kita hitung, kita sesuaikan bahkan dengan aktivitas anak. Misalnya, tapi anak saya belum bisa makan ini. Misalnya contoh, anak saya belum suka makan telur, contohnya. Nanti kita cari, oh berarti ibu lebih banyak ini lauk pauknya ini ya Bu ya, sebaik gantinya. Tapi nanti sekali-sekali diajarkan makan telur supaya dia mau. Jadi sekalian dihitung, biasanya kita juga ajarkan supaya terlatih. Ya, kita bisa lihat ibu ada yang bentuknya hanya bisa pure atau yang dicincang tapi lembut banget. Ada bahkan yang tik. Boleh selanjutnya nggak Kak? Nah, nanti inilah yang kita ajarkan ke ibu-ibu sama ahli gizinya bentuk makanannya seperti apa. Ada yang bisa harus terlalu sangat cair, ada yang pure, ada bahkan ukurannya tuh hanya segede sela-selanya garpu, beberapa milimeter aja. Itu adalah cara supaya anak kita tahu anak kita bisa nelan makanan itu ukurannya bagaimana. Bahkan ada yang soft atau lembut, ukurannya itu agak kotak-kotak tapi lebih besar. Tapi kalau ditekan jar putih itu lembut banget. Nah, biasanya nanti itu setelah dari terapi bicara dibawa ke ahli gizi, ini yang nanti kita ajarin. Akan lebih tepat sasaran dan akhirnya bisa bantu naikin berat badan. Gak cuma secara general makanannya tadi berapa porsi, tapi sampai ke bentuk-bentuk dan juga jumlah dan juga jadwal. Gitu. Jadi memang nanti tadi saya bilang, saya cari tahu dulu nih kemarin sama teman-teman yang dokter dan lain, kira-kira kalau anak-anak kita yang cerebral palsy itu diklaim nggak sih? Sebetulnya diklaim. Ya sudah pakai ke dokter anak, saya bilang saya ketemu terawih bicara karena anak saya susah ngelam nih. Saya perlu tahu dia bisa bentuk makanannya yang mana. Oh, hanya itu ke ahli gizi kita hitung. Supaya tadi yang berat badannya seret kita kejar semuanya. Karena kan tetap ya anak-anak kita butuh asupan makan yang bagus. Ya, boleh next kakak. Nah, nanti gini, kita ajarin bentuk makanannya kayak gini, Bu, disesuaikan. Jadi tadi kalau misalnya masih agak sulit mengunyah, kita kasih cincang kasar sampai kita latih. Jadi kita rangsang ya, Bu, ayo kunyah lagi, ayo bisa. Kunyah lagi, terus kalau bisa mood, kita latih lagi, entah mungkin dengan sepukan, ayo bisa, kayak gitu. Kita nanti tetap ajarin. Diajarinnya kita duet sama terapi wicara biasanya. Gitu. Jadi memang harus secara keseluruhan.
Nggak cuma dari jenis makanan, tapi juga kita perlu tahu secara kondisi klinisnya anaknya sampai sebatas mana. Ya, oke, next, Kakak. Oke, jadi ini yang terakhir. Jadi intinya adalah sebelum kita tanya jawab lagi, tetap anak kita butuh zat gizi yang baik. Ya, karena dengan kita memberikan zat gizi yang baik, kualitas hidup anak kita juga semakin baik. Apakah anak kita harus kekurangan gizi? Enggak, bisa kok kita rubah jadi baik. Tapi dengan asupan makan yang cukup, yang sesuai dengan kondisinya juga, ibu-ibu. Ya, yang kedua, gizi seimbang itu kunci, tapi tetap harus melakukan konseling karena tiap anak-anak itu beda kondisi, beda kebutuhan zat gizi ya Bu. Kayak tadi pakai selang, itu nanti harus kita hitung ganti susunya apa. Bisa pakai bubur blender rice, tapi nanti komposisinya yang pas supaya nggak nyangkut di selang sonde. Itu ada, kita hitung biasanya. Lalu tadi yang paling penting ya, ibu-ibu di sini tuh ibu-ibu yang hebat ya, pasti ya. Tantangannya lebih berat, tapi kalau kita bisa lewatin ini semua, anak kita tumbuh dengan baik, itu suatu prestasi loh. Ya. Jadi sebisa mungkin nanti ini boleh ibu pegang, ibu bawa, nanti ibu apa tuh ibu pakai. Tapi sebisa mungkin tadi ibu harus rutin ke dokter ataupun terapisnya ya, supaya anak-anak kita bisa lebih naik tingkat lagi nih kualitinya, ngunyahnya bisa lebih bagus lagi seperti ibu yang di belakang sampai naik tekstur loh berhasil. Itu harus lebih rajin. Ya, oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Olivia. Oke, Bu Olivia, kita tuh ada peserta juga di Zoom. Nah, ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman yang di Zoom dari Mama Sabrina. Yang pertama adalah untuk makan apa saja mau. Jadi maksudnya anaknya makan apa saja mau dan fungsi oralnya sudah bagus. Tapi BB-nya kok minimalis. Walau naik gak banyak-banyak banget. Apa karena antetoidnya yang menyebabkan hal itu? Karena anaknya banyak gerak, jadi energi yang kebuang juga banyak. Iya. Silakan dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Ibu. Betul, yang tadi saya bilang, dia spesifik. Ada anak yang tadi saya bilang, dia geraknya itu tidak sebanyak, misalnya anak kita nih, oh geraknya lebih banyak, dikasih jumlah porsi yang sama dengan anak sebelahnya yang geraknya tidak lebih banyak, itu pasti beda. Pak. Gitu. Jadi memang sebisa mungkin tadi Ibu, kalau tentoid tadi betul, kan gerakannya jadi lebih banyak ya, otomatis energinya juga semakin banyak. Jadi kalau misalnya Ibu kasih nasinya 4 porsi seperti standar orang pada umumnya, anak-anak pada umumnya akan kurang. Karena dia perlu tambahan. Kedua, biasanya juga proteinnya akan lebih tinggi lagi. Karena dia akan ngejar berat badan. Lemaknya juga ditambah, tapi kita pilih nanti lemaknya apa aja, itu perlu, Bu. Jadi memang sebisa mungkin memang harus lakukan konseling. Ya, makanya nggak mau kok apa aja, ya, tapi jumlah porsi dan kualitasnya kurang. Gitu. Jadi memang harus konseling, balik Harus tetap lagi. konseling ya. Betul. Dan konseling gratis kalau punya BPJS di puskesmas. Betul, Ya, kalau mau. Betul. Anak kita mau, bener Bu. Udah nggak usah lah sebisa anak kita. Jangan. Gratis Bu, udah pakai aja. Ya, sekarang mah. Soalnya saya tuh bilang, bukannya saya promosi BPJS, tapi kan ini membantu. Ibu-ibu juga bayar ya. Per bulan kan. Nah, udah pakai. Apalagi kita punya anak kita yang memang butuh. Agak trauma. Betul. Iya, betul. Nanti ke ahli gizi aja, Bu. Memang kita beda sih. Tadi makanya tadi saya bilang, kalau kita kan ahli gizi sampai ke gram-gram porsi ya. Beda. Karena tadi khusus, Pak. Karena kalau misalnya cuma disebut zat gizinya apa tanpa tahu porsi, ibu bingung. Dan memang tadi, Bu, memang namanya orang, walaupun dia nakes kan, cara berbicaranya beda-beda ya. Nah, gitu ya. Benar, karena kan memang kita kalau saya sih tantangannya tadi kita harus pilih bahasanya, kita lihat harus lihat kondisi, kita juga harus support ibunya ya, nggak cuma anaknya loh, ibunya loh ya orang tua, bapaknya juga harus ya Bu, cubit aja udah kalau nggak mau bantu, nggak bisa sekarang cuma ibu-ibu doang ya, itu harus memang harus dirubah, nggak apa-apa Bu, nanti Bu bisa berpindah ke tempat yang lain, tapi memang penting ya, tadi saya bilang namanya kita sudah punya akses, sudahlah pakai aja gitu.
Maka Oke, siap. Itu ya mungkin Mama Sabrina yang ada di Zoom pertanyaannya tadi sudah dijawab. Ada lagi ini dari Zoom dari Ibu Laila. Apakah ada suplemen khusus yang aman untuk anak CP baik dari segi berat badan atau massa ototnya? oke. Siap. Nah, suplementasi. Kalau kalian tanya sama ahli gizi, ibu-ibu, suplemen itu kita tidak sarankan jikalau tidak dibutuhkan dan selama anak kita masih bisa makan. Mahal, Bu. Ya, mahal, Bu. Maaf aja ini mah. Ya, makanya biasanya kita tekankan dulu di makanan. Biasanya suplementasi kayak contoh tadi, kalau anaknya anemia, kan itu kita kolaborasi dengan DSA, dokter spesialis anak. Kayaknya agak susah kekejar nih Kak. Saya tambahkan suplementasi zat besi. Kalau anak remaja biasanya usia-usia, nah saya sih saya nggak remaja lagi ya. Anak-anak usia remaja itu biasanya tetap butuh karena dia menstruasi. Itu wajib. Tapi kalau misalnya kondisi-kondisi khusus seperti CP ini, itu harus kita lihat hasil labnya Kak. Nggak bisa kita serta-merta kasih jebret, kasih suplemen ini, kasih ini nggak bisa. Karena takutnya apa? Sebetulnya dia tidak butuh, malah jadi kelebihan di badannya. Itu nggak bagus juga. Kayak contoh deh, suplementasi vitamin C. Orang dewasa aja itu cuma butuh 70 sampai 80 miligram per hari. Kita kasih 1000 tiap hari, gejalanya wow, ya kan? Makanya tadi suplementasi dibutuhkan pada saat kondisi khusus saja ibu. Jadi nggak bisa langsung kita kasih, oh ini dia buat ngebooster supaya anak kita bagaimana-bagaimana, nggak bisa. Kita harus cek, kita harus periksa secara keseluruhan dari berat badan, tinggi badan, hasil lab, kondisi klinis, baru kita tentukan apakah bisa ditambah suplementasi atau enggak. Jadi kalau tanya ahli gizi suplemen apa Bu? Kita nggak pernah memberikan itu. Selama anaknya masih bisa makan dengan gizi yang seimbang dan dengan porsi yang cukup dan juga jenis tekstur yang sesuai. Gitu. Itu ya Bu ya. Jadi yang Intermediate. pabrikan-pabrikan tidak disarankan. Lebih baik yang alami-alami saja. Betul. Ada juga ada yang waktu itu pernah neliti tapi belum ini banget ya. Makanan itu lebih mudah diserap oleh badan kita dibandingkan suplementasi. Makanya kenapa suplemen dibikin kadarnya lebih tinggi-tinggi. Nah tadi, takutnya kalau nggak keserap secara keseluruhan, ada penggantinya. Tapi tetap yang terbaik dari makanan. Gitu. Siap, siap. Mbak Lia, di Zoom ada satu lagi nggak yang bisa? Atau sambil nanti Mbak Lia menyimpulkan pertanyaan, mungkin di sini ada 3 orang lagi, mungkin kita kasih kesempatan, silakan. Iya, Ibu, boleh Bu? Assalamualaikum, selamat sore. Nama saya ini Bunda dari Natasha, 8 tahun 14. Tadi kan Bu Dokter cerita gitu ya, kalau itu harus makan sayur. Walaupun memang apa itu tipe orang yang gampang banget makan, tapi ada beberapa yang nggak mau makan yang apa juga sama aja dia. Struktur dia makan, struktur yang punya bagus. Kan memang ada beberapa yang nggak suka. Saya makan yang apa? Saya makan sampai sakitnya apa tidak di sikap berat badan sama kayak orang tuanya. Karena aku kan tipe anak yang pemakan segalanya. Makannya juga oke segalanya. Tapi berat badan itu apa di sini? Dibilang kau harus tahu, kau harus segala macam. Saya udah aku bodoh amat. Tapi ada juga orang yang bilang gaya kan kurus, makan kurus. Itu minus apa tidak? Oke, terima kasih. Benar, pertanyaannya suka banyak banget ditanya. Iya, not ini buat teman-teman sejawat ya, bahasanya tolong sekali ya Bu ya, nggak apa-apa. Iya, betul. Yang pertama, kalau misalnya anak kita nggak mau makan, kita kasih buahnya aja. Itu sebenarnya zat gizinya ada nggak sih? Oke, kita belajar sedikit ya. Jadi ibu-ibu, kalau makanan itu memang akan ada, kalau misalnya kita ngesop contohnya, memang akan ada beberapa zat gizi yang larut. Namanya zat gizi larut adalah vitamin. Vitamin B dan juga vitamin C. Jadi, vitamin itu kan ada A, D, E, K, B, C. Ya, vitamin B dan C itu larut di air. Pada saat kita masak, yang ada di kuah itu yang larut sebetulnya cuma itu doang. Tapi kalau kayak seratnya atau mungkin karbohidratnya, protein dan juga lemak dan lain-lain itu enggak.
yang larut di kuah itu berarti saya bilang kalau makan sayur kuahnya doang ya cuma ada vitamin B sama C. Itu pun kadang-kadang kayak vitamin C dia itu kan agak rentan dengan panas. Itu bahkan dia sudah berkurang. Makanya gimana caranya supaya vitamin C-nya terpenuhi harus makan buah yang otomatis sudah kita masak ya Bu. Gitu. Jadi seperti kalau dari kuahnya aja nggak bisa. Tetap harus dari makanannya. Memang kita harus agak putar otaknya gimana ya, apakah kita masukin ke dalam nugget yang kita bikin, apakah kita masukin ke dalam telur, dan lain-lain, contoh sayur ya itu paling susah. Itu harus kita putar otak bagaimana caranya. Karena kalau misalnya hanya kuahnya aja nggak bisa. Dia yang larut cuma vitamin B sama C2. Gitu. Yang kedua, mitos atau tidak berat badan orang tua akan turun ke anak. Mitos, Bu. Nggak bisa. Contohnya, kita kasih contoh yang paling gampang. Orang Korea dan orang Jepang dulunya kan tidak setinggi sekarang ya. Nah, dia memang contoh orang Korea. Saya waktu itu lihat program gizi mereka. Kenapa sekarang tinggi badan mereka rata-rata 180, 170? Mereka di program gizinya. Di Jepang juga sama. Dengan kondisi yang dulu mereka kejarlah dengan melalui gizi makanan anak-anaknya supaya generasi selanjutnya itu tinggi badannya lebih tinggi, berat badannya lebih ideal. Jadi Bu, Ibu nggak usah malu. Bu, bikin anak Ibu bagus, Bu. Ya, karena tetap dari utamanya adalah zat gizi tadi. Kalau asupan gizinya bagus, misalnya kita sebagai orang tua mungkin berat badannya agak kurang, enggak, anak kita bisa normal seperti pada umumnya, Bu. Tapi dikejar dari makanan dan sesuai dengan kebutuhan gizinya balik lagi. Jadi nggak usah berkecil hati. Aduh, saya kan nggak terlalu tinggi. Anak saya bisa nggak ya jadi tinggi? Bisa dari makanan. Orang Jepang sama Korea aja bisa kok. Kita sekarang kalau bersanding, Bu, ketemu sama mereka, kita begini. Mereka tinggi-tinggi. Kualitas gizinya bagus. Makannya sangat baik. Mereka itu. Karena mereka perbaikan. Dan perbaikannya memang butuh waktu sampai belasan, bahkan hingga puluhan tahun. Untuk mencapai yang sekarang. Jadi memang kuncinya dari ibu-ibu sekarang nih. Kalau mau anak cucu kita bagus, kuncinya harus dimulai sekarang. Karena prosesnya itu. Ya Bu, bisa Bu. Kita konsul nanti ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh, di depan dulu nggak apa-apa? Boleh. Kasih ikan laut, dia ada efek sampingnya. Matanya berair gitu, belek banyak gitu. Pas saya sedot ikan laut itu biasa aja. Alergi. Ibu pernah tanya sama dokter nggak? Belum ya? Coba tanya dulu Bu, karena biasanya bukan belum tentu dari ikan sih. Kecuali kalau memang basicnya ada alergi. Tapi biasanya kalau alergi itu gatal, gak gatal kan? Nah, harus tanya dulu Bu. Coba tanya sama dokternya, karena memang kadang-kadang dites lagi. Betul-betul alergi atau memang karena mungkin sesuatu yang lain. Gitu. Karena hidrosefalus itu memang banyak resiko-resiko ya. Mah, suka ditarik cairan, pipisan di belakangnya. Oke, iya. Jadi memang harus ditanya, karena tadi kan ibu mungkin mau ngejar omega 3 ya. Gitu. Ibu tanya sama dokter, dokter benar nggak ya dari itu? Takutnya bukan dari sana. Karena kadang-kadang suka timingnya pas. Orang tua, anak saya makan ikan karena misalnya suka misalnya tadi kayak belekan dan lain-lain. Ternyata bukan karena itu. Kan aja timingnya pas. Jadi memang perlu diobati nanti matanya. Nanti harus ditanya. Tapi kalau misalnya ibu masih worry, ini masih takut karena belum ke dokter, gantilah jenis lauk pauk yang lain. Boleh misalnya daging ayam, makan telur, ataupun lauk pauk yang lain. Ya, gitu. Tanya ya, apapun kondisi-kondisi yang muncul, ibu jangan diem. Kalau ketemu sama dokternya, dok aku banyak bacot aja, Bu. Dok, anak saya begini, dok, anak saya begini. Semuanya ceritain, jangan dipendem. Karena kadang-kadang dokter juga nggak akan nanya, Bu, mending kita yang nanya. Ya, suka diem. Ini ya, Bu, udah selesai. Enggak, ibunya harus aktif, tanya. Nama juga ibu sudah bayar, ya. Saya begitu tekanin sama emak-emak ya. Tapi kita udah bayar, tanyalah sebanyak-banyaknya. Pas apa ya, manfaatkan itu untuk bertanya. Ya, Bu, nanti dicoba tanya ya. Saya sih rasa bukan dari sana. Ya, oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Kakak ada yang pilih? Banyak soalnya mana, Kak? Ibu? Boleh. Ya, dengan ibu siapa, Bu? Ibunya Satrio, usianya 10 tahun. Kebetulan dari umur 1 tahun setengah, udah pakai selang NBT sampai sekarang. Nah, alhamdulillah udah naik dok, jadi 3 kali makan sehari itu. Nah, yang sekarang saya mau tanya itu, anak saya kan makannya lebih susah ya dok. Jadi misalnya kayak satu hari saya bikin porsi nasi,
terus lauk sama apa, sayur, karena dia nggak bisa kayak sayur nggak bisa kan, nggak bisa nelen juga, jadi saya blender itu. Tapi boleh nggak gitu, tapi selesai satu kali saya bikin satu hari 3 porsi, saya masuk ke kulkas gitu, nanti pas waktu makan saya keluarin lagi, boleh atau enggak? Oke, itu menurut saya oke, karena memang kadang-kadang ada kesibukan ya Bu. Nah, tenang, kita sama-sama perempuan, kita sama-sama paham ya. Nah, boleh nggak sih, sebenarnya bisa, cuman akan ada resikonya. Beberapa gini, kan ibu sudah masak, ibu blend, gitu ibu blender. Lalu ibu masukkan beberapa, misalnya kalau udah pakai wadah-wadah kecil kayak PAC itu ya, ya bisa aja. Cuma nanti memang akan ada beberapa zat gizi yang turun. Karena dipanaskan ulang. Salah satunya apa? Vitamin D sama C turun. Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh. Tapi ibu sebisa mungkin pada saat di sela-sela waktu yang lain di satu hari, ibu tambah buah-buahan supaya untuk memenuhi beberapa zat gizi tadi yang kurang. Kalau ibu ada waktu sih saran saya memang yang langsung, jangan dipanaskan ulang kayak tadi. Oh ibu ada waktu. Kita kan tahu ya, paham waktu kita kalau lagi free kosong. Ya, betul. Kayak gitu. Ya, nah kayak gitu. Kalau misalnya mau, kalau misalnya ibu lagi senggang dalam satu hari itu, boleh di blendernya 3 kali. Tapi kalau ibu sedang ada kesibukan bisa, cuma tetap ibu harus tes dulu ya. Jangan sampai udah nggak bagus. Betulnya boleh, nggak masalah. Tapi ditambah, didukung sama makanan-makanan segar lain. Contohnya tadi buah-buah. Gitu. Ya, sudah cukup menjawab? Oke, thank you. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi. Banyak yang mau nanya. Tulis ya, Bu, kalau nggak sempat ya. Apa? Nah, apa ya boleh, Bu? Ayo, Bu. Kalau masalah anak saya itu frekuensi BAB-nya itu bisa 1 minggu atau 2 minggu sekali itu kayak gitu. Padahal makannya banyak, makan banyak sayur mau, buah kalau buah saya agak kurang tapi mau. Air putih juga dia oke lah gitu. Nah kemudian saya kemakan iklan kali ya dok ya. Saya kasih yogurt pabrikan kemasan kayak Yakult, Cimory, terus kayak apa sih agar-agar puding kan katanya kaya serat gitu ya. Saya kasih tuh yang produk-produk yang beredar lah di situ. Nah, menurut dokter, anak-anak yang konsumsi produk-produk seperti itu gimana? Produksi, ya. Prebiotik, probiotik ya. Nah, ya. Jadi boleh, Bu. Kalau misalnya Ibu mau kasih jenis-jenis yogurt, ya, selama dia nggak ada intoleransi laktosa itu boleh. Gak masalah. Seperti ini yogurt ini fungsinya bukan untuk biar BAB cair lancar, tapi supaya menjaga kesehatan si saluran cerna supaya BAB-nya lancar. Jadi dia menjaga kesehatan, bukan membantu. Misalnya menjadi membuat dia mengandung serat, bukan seperti itu konsepnya. Itu boleh ibu kasih, gak masalah. Terus misalnya ikut ibu tadi, saya kombinasinya pakai agar-agar, boleh ya. Saya salah sering deh dengan misalnya jenis-jenis buah-buahan yang lain, boleh. Tapi kuncinya cuma satu. Kalau misalnya ibu mau pakai tadi kayak agar-agar ataupun yogurt ataupun misalnya makanan-makanan kemasan, gulanya ya, perhatiin gulanya. Karena maaf, si botol mungil itu sekarang waktu itu kan ada yang merah ada yang biru. Ya, yang biru itu adalah setelah ya banyak obrolan, apalagi sekarang kan minuman manis dan kemasan sedang rame-ramenya Bu, ya. Dia membuatlah produk yang rendah gula, less sugar, ya. Itu boleh, tapi tetap ya harus perhatiin gula. Karena gula itu sebetulnya untuk anak-anak pokoknya jangan lebih dari 4 sendok makan atau 50 gram sehari. Jadi ibu cek, di belakangnya ada informasi nilai gizi, lihat gulanya berapa. Oh cuma 5 gram atau 3 gram, oke nggak masalah. Sampai ibu kontrol terus makanan-makanan kemasan atau minuman atau kue-kue manis lain. Jadi jangan sampai berlebihan. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh dikasih agar, dikasih yogurt, dikasih minuman tadi, itu boleh, nggak masalah. Tapi ibu yang saya garis bawahi adalah ibu harus lebih care dengan gulanya. Apalagi tadi anak-anak kita mungkin apa ya, aktivitasnya kurang, itu bisa ningkatin tadi gula darahnya naik. Kalau terus menerus secara kontinu itu bisa ningkatin sakit gula. Karena kan kita tahu sekarang anak-anak udah banyak yang sakit gula. Karena salah satu faktornya adalah kelebihan makanan dan minuman dalam kemasan. Boleh Bu, tapi Ibu perhatiin itu ya, aman. Ya, oke. Kalau lancar. Ya, kalau susu pasti, pasti dia akan lebih lancar.
Frekuensinya berapa kali sehari? BAB. 4 ya. Ya, Mas, nggak masalah. Karena memang tadi tekstur makanannya masih seperti itu. Nggak masalah, sebetulnya sama nggak sampai belasan kali gitu. Tapi nanti kan ini ibu sudah mulai belajar naik tekstur. Ya, nanti kalau tekstur sudah naik lagi, nanti itu akan juga membuat si BAB-nya terbentuk juga. Jadi memang proses pada akhirnya. Kalau ibu misalnya mau selingi pakai buah-buahan, sayur-sayuran juga boleh. Cuma memang mungkin nggak akan sepadat anak-anak yang makanannya lebih padat. Itu nggak masalah Bu, berproses ya. Apalagi ini Ibu bilang sudah akhirnya sudah bisa lewat mulut, kita sudah suatu kemajuan gitu. Ya, oke. Siap. Terima kasih. Oke. Wah, menarik nih. Hari ini banyak yang masih ingin nanya dari wajah-wajahnya. Cuma waktunya, mohon maaf, waktunya terbatas sekali. Tapi tadi saya sudah sampaikan, silakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal atau perlu ditanyakan, boleh di-share ke grup seminar hari ini yang sudah difasilitasi oleh RCPP Cici. Silakan. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan diteruskan. Pak Joko, boleh di depan Pak? Iya. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan diteruskan ke teman-teman staf Wafkai, mungkin nanti ke Mbak Evi atau ke Mas Agus, mungkin nanti pertanyaannya insya Allah akan dijawab oleh Ibu Olivia. Seperti itu ya. Nah, sebelum acaranya kita tutup, dan nanti mungkin Pak Joko akan memberikan sertifikat Pak kepada narasumber, tapi sebelum itu ada sesi di mana saya ingin butuh perwakilan ya dari Bu Yuli selaku Ketua RCP. Ada nggak ya? Ada ya, Bu Yuli ya. Oh, iya. Bu Yuli dan dua orang perwakilan peserta mungkin boleh maju ke depan. Saya ingin bertanya kira-kira kesan dan pesan atau hal menarik apa sih yang bisa kita dapat hari ini? Mungkin itu. Bu Yuli mungkin bisa diajak dua orang temannya Bu. Siapa? Siapa yang suka rela? Ayo, Boleh angkat tangan. Oh ya, silahkan. Boleh maju. Satu satu orang lagi lagi. mungkin. Silahkan. Yesi Seorang mau? lagi. Siapa? Yesi mau sama Iza. Ah, boleh. Silahkan. Oke. Nah, mungkin sebelum Bu Yuli nanti terakhir ya. Peserta dulu ya Bu ya. Oke, saya ingin nanya, nanti Ibu boleh, siapa dulu? Boleh, siapa? Boleh perkenalkan namanya siapa, lalu anaknya diagnosisnya apa, dan saya ingin tahu nih dari Ibu, setelah mengikuti kegiatan hari ini, ada hal menarik nggak yang Ibu dapatkan hari ini, dan kira-kira pengetahuan apa yang baru yang Ibu dapatkan hari ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deka Damayanti, orang tua dari Divya Payola, umur 2 tahun sama. Kesan saya hari ini, alhamdulillah ya, saya banyak banget dapat informasi soal gizi untuk anak saya. Belajar juga semua tentang tekstur, segala macamnya. Ada satu pertanyaan lagi saya. Bukan pertanyaan Bu. Pak, pertanyaannya sudah selesai. Iya, kesan hal Gimana menarik kalau nggak? mau ketemu sama Divya lagi untuk konsultasi lebih lanjut Oh, ya oh lagi. ya. Gitu. Oke. Ada hal menarik nggak Bu yang didapatkan hari ini? Atau informasi yang baru? Oh, ya, spesifik apa yang tadi? Yang nempel banget. Tadi kan banyak banget informasi. Ada yang nempel banget nggak di Ibu hari ini? Apa? Soal kayak yang lebih banyak ini sih banyak makanan-makanan yang lebih banyak gizinya, apa yang harus diutamain itu sih kalau banget. Ah, iya, iya. Terima kasih banyak. Boleh bergantian, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Hizya, 16 tahun. Eh, Sekarang ada di bawah anaknya sih. Iya. Kalau saya hari ini dok, saya itu masih Iza tuh udah bisa makan seperti anak Ibu, normal. mohon maaf bukan pertanyaan. Enggak banyak segede Iya, cerita. mohon maaf saya potong ya. Ya, tadi pesan saya tadi ini, jadi saya masih suka ngasih suplemen pada Isa gitu, jadi merasa bersalah banget. Padahal dia udah makan, cuman anaknya masih pilih-pilih gitu. Makanya tuh kalau misalkan buah tuh cuman
pepaya, pisang, ya yang asam cenderung nggak mau gitu. Iya. Jadi itu tadi yang paling saya bikin, waduh ternyata salah juga, jadi masih ada yang salah gitu. Ya itu saja, dokter. Siap. Terima kasih Terima banyak kasih atas banyak. pencerahannya hari ini. Iya. Oke, terakhir nih dari ketuanya. Bu Yuli, silakan Bu. Kira-kira apa sih yang hari ini yang menarik dan menurut Ibu informasi apa yang berkesan ya dan perlu nih teman-teman bisa ingat terus. Silakan Bu. Yang menarik buat saya pribadi, yang pertama, eh, tadi waktu saya isi kuis sebelum acara eh, berlanjut, isi kuis itu kelihatan banget ya kalau saya itu adalah produk lama. Iya, karena isinya 4 sehat 5 sempurna. Ya, ya betul. Loh, saya kan anak saya aja udah 27 tahun, jadi produk jadul. Kalau situ namanya. Nah, berarti ketahuan ya kalau kita tuh dari situ. Tadi siapa yang benar semua jawabannya? Yang yang salah satu dan salah satu. Ada juga ya. Berarti ya mah kayaknya ya boleh kita harus sering-sering deh ngadain kayak begini nih. Atau bisa jadi nggak usah kayak begini deh pakai Zoom juga boleh. Karena Bu Alif kan Masya Allah ya. Rumahnya saya juga baru tahu kalau Bu Alif itu dari Bandung. Bayangkan aja. Jadi ibu-ibu kalau merasa Cibitung jauh, oke. Nah, Ibu Alif ini dari Bandung, hanya untuk keluarga baik Bekasi. Eh, terus saya yang tadi saya jawab Omega 9 salah ya. Banyak yang ngaku, tadi mah gak mau tuh. Itu bukti bahwa ilmu itu selalu berkembang, ya. Jadi emang teman-teman harus memacu diri, ya. Jadi terus tadi apa yang Bu Oli terangkan bahwa kasih makan satu jenis, mengenalkan satu jenis makanan itu minimal 15 kali sampai 30 kali, itu baru anak tuh nanti nempel. Ini sama kayak yang belajar menghafal Al-Quran. Satu ayat dibaca sampai 40-50 kali, ya itu juga sama. Anak-anak juga ternyata sama. Jadi harus mengenal makanan itu dan nempel di otaknya bahwa ini adalah rasa wortel, ini rasa uh, brokoli, apakah harus dicampur-campur atau satu jenis makanan aja kalau dimenalin. Kalau anak-anaknya yang mungkin ada kan yang anaknya mungkin masih usia di bawah 2 tahun, jadi masih mungkin harus satu-satu. Kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah dalam saya 27 ya, karena dia itu uh, intelijensinya yang kena. Jadi dikasih makan apa aja, alhamdulillahnya oke gitu loh. Dan memang jadi pertumbuhan fisik kalau Galang bagus. Maka teman-teman yang lain di sini kan anak-anaknya kadang ada yang nggak terganggu intelijensianya, ada paham kan mereka. Jadi kadang-kadang itu yang susahnya. Kalau paham itu anak itu jadi suka menolak, kan ya. Nah itu jadi ibu-ibunya bagaimana nih? Triknya nanti harus menghadapi anak mengenalkan suatu makanan tapi dengan pakai cara yang gimana ya jadinya nggak cepat ngotot kita ya karena kan nyuapin anak yang sehat aja bisa lama apalagi nyuapin anak yang cerebral palsy. Nah apalagi yang kalau yang pakai MGT mungkin enak aja ya tinggal plus gitu aja ya nggak juga ya oh sama aja ya lama juga ya ini yang pakai MGT juga tetap ya harus mengenalin anak lidahnya lewat lidahnya itu harus dikenalin. Kemudian pesan saya tadi selain Olive tinggalnya jauh, saya juga terkesan dengan kesungguhan teman-teman semua. Begitu saya bilang mintanya 40 orang, alhamdulillah. Malah dengan anak-anaknya. Kalau udah dibilangin sama kita, jangan bawaan usahakan ya anaknya ditinggal. Karena saya takut itu naik turun tangga, tapi Masya Allah. Anak-anaknya cakep-cakep, pinter-pinter bisa dibisikan. Ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih ya. Kemudian terima kasih yang pertama juga ke Wafid.
timnya Pak Dimas nih, jam 1 sudah ada di rumah. Sama-sama Bu, sama-sama Bu. Kalau mungkin ya Bu Olive nanti bisa ini bisa terus berlanjut. Apakah melalui misalkan kami undang Bu Olive ke grup WA kami. Jadi materinya misalkan hari apa malam, misalkan ya, hari Minggu, misalkan undangan malam. Nah kita nanti bikin misalkan undang Bu Olive WA-nya ke situ. Teman-teman begitu Bu Olive tahu nomor WA-nya Bu Olive jangan langsung WA langsung ke Bu Olive ya. Betul, betul, betul. Nah, jangan ya kasihan beliau nanti jadi ya terima kasih banget. Pokoknya tadi saya isi jadul banget. Terus sekarang saya dapat ini saya jadi berasa muda 10 tahun. Oke, terima kasih Bu Yuli dan teman-teman. Terima kasih banyak. Dan karena sudah mau menjelang buka puasa, ya, nggak berasa memang, tidak berasa waktu berlalu begitu cepat. Kita akan foto bersama sekaligus penyerahan sertifikat dari Ketua Yayasan kami, Pak Joko Sutoro, kepada Ibu Olivia selaku narasumber. Nanti posisinya di sini, Pak Joko dan Bu Olivia menghadap ke sini. Nanti teman ibu-ibu yang di belakang, yang paling belakang, tiga baris paling belakang boleh berdiri agar bisa lebih terlihat. Sisanya yang di depan tidak usah berdiri. Nanti akan dibantu oleh Mas Haikal foto dari sebelah sini. Mas Haikal mungkin boleh bawa kursi satu sehingga nanti fotonya bisa dari atas gitu ya. Oke, mungkin silakan Pak Joko boleh maju ke depan. Mas Amin boleh sertifikatnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di Zoom, walaupun mungkin belum bisa hadir hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga sehat selalu. Nanti pokoknya bilang Mas Agus, bilang Mbak Evi, atau bilang teman-teman Wafkai. Nanti acaranya di Bogor atau nanti di Bandung, biar kita bisa bergantian ya tidak selalu harus di Bekasi. Oke, ibu-ibu yang di tiga baris paling belakang boleh berdiri. Nah, jangan sampai menutupi temannya yang di belakang. Kalau misalkan masih ada space ingin maju dan merasa tidak menghalangi, boleh maju biar lebih terlihat. Oke, siap. Oke, silakan. Boleh naik aja ke atas nggak apa-apa, Mas Haikal. Nah, biar kelihatan semuanya. Oke, satu, dua, tiga. Oke.